nggak teman-teman? Tolong dibantu chat ya. Oke, partisipannya sudah 40 orang ya, luar biasa ya. Suara saya jelas teman-teman? Tolong dibantu chat ya. Jelas ya? Oke, thank you ya buat Pak Yan ya. Oke ya, malam ini kita akan training ya teman-teman ya. Dan ini sepertinya untuk member-member yang sudah bergabung semua ya. Jadi kalau misalnya ada yang belum bergabung, wah ini udah salah alamat ya harusnya ya. Oke, tadi saya sengaja ya teman-teman ya, saya sengaja memutarkan video mengenai Pablo dan Bruno teman-teman ya. Jadi saya boleh bilang pada teman-teman ya, kalau misalnya saat ini teman-teman masih fokus ya, bekerja ikut orang ya, atau misalnya bekerja secara konvensional ya, percayalah teman-teman itulah active income teman-teman. Sedangkan kalau misalnya teman-teman berani mencoba ya, melangkah di bisnis ini ya, bisnis networking ya, teman-teman itu berarti sedang membangun passive income-nya teman-teman. Karena di sini memungkinkan kita untuk dapat terus-menerus teman-teman ya. Kita tidur bisa dapat uang ya, kita lagi kerja juga bisa dapat uang, kita lagi main bisa dapat uang ya. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi kita sedang membangun saluran pipa di sini teman-teman. Dan nanti kita akan kupas tuntas ya mengenai sebenarnya bagaimana cara menguasai ya Forsas BUSD ini teman-teman. Sebelum saya lanjut, saya mau tahu dong teman-teman yang sudah hadir dari mana aja. Boleh dibantu chat ya. Perkenalkan, saya Denny, saya dari Jakarta, teman-teman. Kebumen hadir ya, Pak Johar, dahsyat. Oke, yang lain dari mana teman-teman? Dari Amar ya, Amar dari Sulawesi Selatan, dahsyat. Dari Cikupa ya, Bro Justin, dahsyat. Dari Pak Yan, dari Bandung. Oke. Yang lain teman-teman, Indra dari Cengkareng hadir. Wah, dekat saya nih ya, Pak Indra berarti ya. Yang lain dari mana lagi teman-teman? Pak Bayu dari Bekasi. Oke. Bandung hadir ya, Tangerang hadir. Oke ya. Jadi penyebaran kita ini sebenarnya udah luas banget teman-teman ya. Tinggal kita meneruskan aja ya untuk kita lanjutkan teman-teman. Kurang lebih seperti itu dan oke ya, Atini dari Malaysia. Wah, sampai Malaysia ya, dahsyat ya. Ciamis hadir ya. Oke. Malaysia lagi hadir. Dahsyat ya. Bogor. Oke ya. Jadi penyebaran kita sudah sangat luas banget teman-teman. Jadi buat teman-teman semua dan di sini saya mau tanya ya teman-teman. Kira-kira selama BSD sudah launching dan berjalan ini ya, kira-kira yang sudah mendapatkan $50 siapa nih? Kalau misalnya udah mendapatkan $50, ketik saya sudah ya. Coba saya mau tahu dong teman-teman. Yang sudah dapat $50 berapa orang? Yang sudah dapat $50. Saya sudah ya. Oke ya. Baru satu ya. Yang lainnya udah dapat belum teman-teman? Saya sudah 460. Wah, dahsyat. Mantap ya. Oke, yang lebih dari 500 ada nggak? Yang lebih dari $500 ada nggak teman-teman? Coba, siapa kira-kira yang lebih dari $500 pendapatannya teman-teman? Ada ya? Wah, Pak Yan nih kayaknya udah dapat $500 ke atas ya. Dahsyat ya. Kalau $1.000 ada teman-teman? Siapa yang udah dapat dari $1.000 kira-kira? Belum ada ya teman-teman ya? Yang $1.000 belum ada ya? Bentar, saya lihat dulu chatnya. Ada ya? Oke ya, hadir ada gitu ya. Oke ya, jadi saya sengaja teman-teman ya, saya bilang seperti ini adalah saya sengaja ya. Ini adalah pembuktian percepatan uang BUSD kita di Forsas BUSD teman-teman ya. Wah, saya masih ingat masa lalu ya teman-teman ya, sorry banget ya. Jadi dengan saya bilang seperti itu, ini untuk motivasi teman-teman bahwa teman-teman kita yang mulainya bareng dengan kita ya, mulai di awal-awal ini sudah ada yang mendapatkan lebih dari $500 ya, sudah ada yang mendapatkan $1.000 ya. Nah, sebenarnya bagaimana caranya ya, teman-teman ya? Dan di sini kita akan membahas semuanya ya, bagaimana caranya menjadi seorang leadership yang baik sehingga perkembangan jaringan teman-teman berkembang dan pesat ya. Dan di sini saya tidak sendiri ya. Oke ya, Kebumen di atas $1.000, Mr. Harso. Oh, dahsyat ya. Oke, dan di sini saya nggak sendiri ya, teman-teman ya. Di sini kita sudah mengundang ya salah satu top leader kita yang luar biasa ya. Beliau adalah seorang owner bisnis ya dari properti ya di daerah Bogor dan Depok. Beliau adalah seorang leadership yang luar biasa di kantornya dan di sini beliau pun menjadi seorang leadership yang luar biasa yang dapat mengajarkan kita banyak hal ya mengenai bagaimana baiknya kita menjalankan bisnis jaringan di Forsas BUSD ini, teman-teman. Oke, tanpa berlama-lama lagi saya undang dan saya sambut untuk membawakan training pada malam hari ini Mr. Ivan. Halo Mr. Ivan.
Halo Mister Ivan. Ya, Woi, halo siap. bro. Sehat bro? Halo. Sehat, sehat. Gimana bro kabarnya bro? Baik. Wah, hari ini temanya biru, kita kompak nih. Oh iya, benar, 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 benar. Sehat, 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 sehat. Udah Ya, ada berapa siap. orang ya? Siap, siap. Ini baru 52 bro. Oke, nggak apa-apa, karena emang malam ini memang khusus member teman-teman. Siap. Oke ya, Bro Denny ya, thank you atas perkenalannya. Teman-teman sekalian, selamat malam, salam semangat, salam luar biasa buat kita semua ya, salam sukses buat kita semua. Dan malam ini izinkan saya, Ivan ya, teman-teman, dari Bogor, untuk menjadi trainer pertama di United Force Team, Forces BUSD. Dan mudah-mudahan ke depannya top leader yang lainnya bisa saling gantian untuk saling share ilmunya masing-masing ya. Karena masing-masing leader biasanya memiliki cara yang berbeda. Kita jangan pernah bosan untuk belajar ya teman-teman ya. Yang pernah bosan untuk belajar, dan kita akan ada waktu sampai jam 21.30, 1,5 jam ke depan. Jadi harap teman-teman sekalian di sini semua kosongkan gelasnya ya, kosongkan gelasnya. Saya hari ini menjadi coach ya, bukan berarti saya paling pintar ya di antara teman-teman, karena yang dalam suatu bisnis itu yang paling penting adalah tahu duluan dan mempelajari duluan teman-teman ya. Jadi tidak ada yang lebih pintar, kita sharing aja malam ini dan kita kupas tuntas apa yang kira-kira teman-teman dalam teknis Forces BUSD yang belum paham, dan mari kita bisa lebih paham ya, agar senjata kita untuk memprospek meratakan Indonesia ini dengan Forces BUSD lebih lengkap teman-teman ya. Dan hari ini adalah hari ke-13 teman-teman, hari ke-13 dari launchingnya Forces BUSD untuk waktu Indonesia ya teman-teman ya. Karena di luar negeri itu di tanggal 31 Mei, di jam kita itu sudah masuk 1 Juni ya teman-teman. Oke, tanpa berlama-lama saya langsung masuk ke sesi materinya teman-teman. Dan ini materi saya siapkan khusus ya, baru buat hari ini teman-teman. Untuk yang hadir hari ini, jadi nanti disiapkan saja pertanyaannya. Ya, selamat datang teman-teman sekalian di eksklusif training member Forces BUSD ya. Ini khusus member dari United Force Team Indonesia teman-teman. Jadi selamat datang, semoga malam ini bisa menambah banyak wawasan teman-teman terkait Forces BUSD, dan semakin terang, semakin semangat, dan semakin gaspol ya teman-teman ya. Saya sangat semangat sekali teman-teman, karena hari ini adalah training perdana. Saya berharap dari training ini kita bisa mendapatkan banyak benefit ya teman-teman ya, khususnya di wawasan kita, agar kita tidak ragu lagi, agar kita gaspol remblong teman-teman untuk ratakan Indonesia di Forces BUSD teman-teman ya. Oke. Nah, sebelum masuk ke materi teman-teman, saya mau satu frekuensi nih dengan teman-teman sekalian untuk menyamakan mindset-nya nih ya. Karena dalam bisnis ini mindset atau pola pikir itu sangat penting teman-teman sekalian ya, sangat penting sekali teman-teman ya, dibanding IQ ataupun pinter ataupun nggak pinter dan lain-lain, itu nggak terlalu penting. Yang paling penting mindset, apalagi di Forces BUSD yang sebenarnya cara kerjanya mudah teman-teman ya. Dan ini adalah kenapa banyak yang gagal dalam bisnis teman-teman. Masalah utamanya kebanyakan adalah mindset ya, pola pikir. Gua mah nggak bisa, dia mah wajar aja, kalau dia mah banyak temannya gitu ya. Oh, dia mah orang kaya, wajar. Dia mah ini wajar. Seperti itu, selalu mencari alasan untuk atas kegagalannya. Mari kita samakan frekuensinya untuk kita membuat mindset yang positif teman-teman. Dan ini adalah kisah si ini dan si itu teman-teman ya. Nah, ini the power of mindset teman-teman ya. Masalahnya sama, tapi mindset-nya atau pola pikirnya si ini dan si itu nih berbeda teman-teman ya. Nah, ini contoh dengan pertanyaan yang sama, orang pertama menanyakan bahwa kenapa sih kamu gagal ke si ini ya. Nah, si ini menjawab, soalnya saya kan masih kuliah, jadi saya sibuk belajar. Lagi pula saya kan masih muda, entar aja lah mikirin duit dan lain-lain, kayak gitu. Tapi si itu dengan usia yang sama, dengan masalah yang sama, ternyata dia bisa sukses. Ditanyalah, kenapa kok kamu bisa sukses? Padahal banyak yang gagal. Soalnya saya kan masih kuliah. Sama nih, problemnya sama. Soalnya saya masih kuliah. Banyak teman yang bisa saya prospek, lagi pula kan saya ini masih muda. Sukses usia muda baru luar biasa. Sukses tua tuh ya biasa aja.
Kayak gitu. Ini masalahnya kedua orang ini sama teman-teman ya, sama-sama masih kuliah. Yang satu sukses, yang satu gagal. Ini ada power of mindset, teman-teman. Lalu masalah yang lain nih biasanya yang terjadi ya di lapangan ya. Si ini nanya ke salah satu ya yang gagal, dia menjawab, soalnya anak saya 4, Pak. Jadi saya sibuk urusin anak. Ini kan demi mereka, kata si gagal teman-teman ya. Kata ibu-ibu yang gagal. Nah, tapi si itu ini sukses nih dengan masalah yang sama. Anaknya pun 4 teman-teman. Anaknya pun 4. Dan dia jawab, kenapa bisa sukses? Soalnya anak saya 4, Pak. Jadi saya harus berhasil demi mereka. Oke, masalahnya sama. Sama-sama punya anak 4, sama-sama repot. Tapi yang satu bisa sukses, yang satu gagal. Nah, ini the power of mindset. Dan yang terakhir, teman-teman ya, ini khusus yang agamis nih biasanya ya, teman-teman ya. Nah, si ini tanya nih ke salah satu yang agamis yang gagal. Kok kamu gagal sih? Saya nggak mau terlalu duniawi. Jawabnya ya, orang beragama itu nggak perlu terlalu duniawi lah. Kayak itu kan duniawi. Semua orang di sini cuma ngomongin duit, duit, duit doang, kata si gagal. Tapi sama-sama agamis juga, dan dia sukses, ditanyalah ya, inilah si itu. Kalau saya kaya, saya akan membangun masjid, Pak, di tanah wakaf saya. Dan di dalam komplek masjidnya ada yayasan yatim piatu. Kaya itu adalah sebuah ujian dan sebuah kewajiban. Kehidupan sejahtera di akhirat barulah tujuan akhir saya. Nah, ini teman-teman ya. Jadi semua orang pasti punya masalah. Tinggal kita mau cari jalan keluar, apa cuma mau cari alasan. Oke? Jadi sebagian orang baru sadar bahwa kisah nyata tersebut, tapi itulah kenyataannya teman-teman ya. Pilihan itu semua ada di tangan kita. Orang sukses selalu mencari jalan atas hambatannya, sedangkan orang gagal selalu mencari alasan atas kegagalannya. Dan di manakah posisi teman-teman? Mari kita ke yang positif ya. Jadi yuk mari sekarang kita selalu memiliki mindset positif agar hambatan yang ada gaspol sampai sukses bersama United Force Team Indonesia. Oke, saya lanjut ya teman-teman ya. Dan ini kita sudah mulai ke Forces. Dan sebelum ke materinya, teman-teman, saya mau teman-teman tahu hal ini. Karena mungkin sebagian dari teman-teman belum tahu sampai sini ya, sebagian ya. Saya mengingatkan kembali mengapa Forces ini layak diperjuangkan, teman-teman ya. Pertama adalah anti-scam atau anti gagal bayar. Maksudnya apa? Karena scam yang ditakutkan sebagian besar orang, itu rata-rata adalah gagal bayar, teman-teman ya. Gagal bayar. Ya, artinya apa? Itu banyak sekali ya bisnis-bisnis digital, mau money game ataupun crypto game yang menjanjikan benefit lebih dengan modal kecil bahkan tanpa ngajak orang dan lain-lain seperti itu. Awalnya bagus, lama-lama scam atau nggak bisa bayar, teman-teman. Dan Forces nggak bisa gagal bayar, teman-teman. Kenapa? Karena 100% dana masuk sama dengan 100% dana keluar. Bukan bisnis investasi, tidak ada dana yang dilebihkan. Ketika tidak ada dana masuk, tidak ada yang dibagikan. Sederhananya kayak gitu. Jadi nggak mungkin gagal bayar. Yang kedua, nggak ada risiko hasil hilang atau dibawa kabur developer, teman-teman. Teman-teman, Forces ini memiliki namanya smart contract. Smart contract itu sangat transparan, teman-teman bisa cek untuk di BSC ini, Binance Smart Chain, berarti di BSC Scan, ya. Itu bisa dicek bahwa developer selalu tidak, smart contract tersebut tidak pernah menyimpan dana sama sekali, 0, teman-teman, ya. Nah, karena inilah kekuatan smart contract blockchain, jadi nggak ada yang bisa bohong ya, teman-teman, ya. Bisa dicek. Gitu ya. Lalu hasil real time teman-teman cepat masuk. Kalau teman-teman misalkan rekrut terus kapan dapat hasilnya? Saat itu, setelah selesai registrasi tim teman-teman langsung dapat hasil. Saat itu juga ya, teman-teman ya. Nah, ataupun bahkan sebelum dapat hasil pun ya, kita banyak yang sudah mendapatkan hasil ya, masih no rekrutmen. Itu dapat dari mana? Dari limpahan atas dan samping. Ini nanti terakhir yang akan kita bahas. Nah, lalu hasil tanpa perlu proses WD ke Forces, teman-teman ya. WD, withdrawal ya, atau penarikan, kita nggak ada namanya proses penarikan ke Forces. Nggak ada namanya antrian withdrawal ke Forces. Jadi hasil langsung otomatis masuk ke wallet kita, wallet pribadi kita. Trust Wallet, Token Pocket, SafePol, MetaMask, itu bukan punya Forces. Itu adalah dompet digitalnya kripto yang dipakai umum, teman-teman ya. Nggak ada hubungannya sama Forces, dan itu emang sudah punya kita pribadi. Kita tinggal rupiahkan kapan saja, 24 jam, nggak ada liburnya, teman-teman ya. Nah, yang ini referensi sudah saya bahas barusan.
Dan selanjutnya teman-teman, resiko modal minim potensi hasil besar. Ini jarang banget ya teman-teman ya. Kalau modal besar hasil besar banyak, modal minim hasil minim banyak banget ya. Lalu transparansi, siapapun di sini baik yang sudah jadi member ataupun belum jadi member itu bisa ngecek semua penghasilan member yang terdaftar di Forces. Karena ID member yang ada itu adalah ID kesekian. Jadi misalkan saat ini nih total member saat ini di Forces ini ada 51 ribuan, itu berarti ID 51.000 ke bawah itu ada teman-teman, kayak gitu, itu ada akunnya, teman-teman bisa cek satu persatu gitu ya. Nah, lalu tidak perlu dipantau juga setiap saat teman-teman ya, teman-teman nggak masuk akun Forces pun kalau misalkan emang waktunya algoritmanya masuk ya itu akan masuk teman-teman ya, bahkan kita banyak ya yang lagi tidur juga masuk dolar itu banyak teman-teman ya, nggak ada resiko loss ya. Kalau misalkan kita trading manual kripto, ini ada resiko loss. Jadi teman-teman jangan di satu tempat ya, biasakan ya. Untuk memutar dana kita tuh jangan di satu tempat, karena kalau di satu tempat ya ibarat telur ya. Telur kalau dimasukin full satu tempat, pecah satu, pecah semua teman-teman. Ya, kita buat banyak bisnis. Seperti itu. Nah, untuk yang Forces ini teman-teman bisa fokuskan karena ini modal kecil hasil besar. Yang suka seperti itu, mari kita gaspol dan bantu banyak orang teman-teman. Target minimal suksesnya tanpa batasan waktu ya. Jadi ini nggak ada batasan waktu. Teman-teman mau kerjain sekarang kayak minggu depan kayak tahun bulan depan itu nggak ada batasan waktu dan nggak ada biaya perpanjangan kememberan juga teman-teman ya. Ini bebas. Teman-teman mau cepat sukses apa enggak ya itu kembali ke teman-teman sekalian. Oke. Lalu bekerja secara tim teman-teman ya. Teman-teman nggak bekerja sendiri. Teman-teman punya upline 1, upline 2, plan 3 ya sama United Force Team ya. Ini yang siap full support lengkap teman-teman, baik dari Zoom, WhatsApp, bahan promosi, Telegram, dan lain-lain. Oke. Dan ini adalah hal-hal yang penting untuk diketahui di awal sebelum memulai proses BUSD. Oke, buat teman-teman yang masih baru di proses BUSD, kebetulan belum sempat di proses Tron ya, teman-teman bisa perhatikan ini. Yang pertama paling penting teman-teman ya, adalah ini. Jangan sampai teman-teman melakukan ini ataupun keburu hilang trust wallet-nya, ke uninstall atau HP-nya amit-amit rusak ya, belum di backup, recovery phrase atau mnemonic-nya ini belum di backup. Artinya apa? Kalau tidak di backup tidak ada yang bisa bantu teman-teman ya. Nggak ada yang bisa bantu. Bahkan trust wallet-nya pun atau token pocket pun nggak ada yang bisa bantu karena recovery phrase atau mnemonic ini itu automatic by blockchain teman-teman, bukan haknya Trust Wallet, bukan haknya Sepol dan token pocket. Jadi teman-teman kalau tanya ke mereka pun nggak akan bisa bantu ya. Ini harus teman-teman amankan. Bisa kirim ke email, taruh di Google Drive atau taruh di catatan yang sinkron dengan email atau ditulis di kertas, ditaruh baik-baik ya. Sebaiknya semakin banyak backupnya semakin bagus. Jangan cuma di satu. Misalkan tulis tangan doang udah gitu ya. Kalau masih bisa di email dan lain-lain, lebih bagus teman-teman ya, agar lebih aman. Karena ini aman banget selama recovery price dan mnemonic-nya ini ada ya teman-teman. Karena di zaman Bitcoin ya, itu kenapa Bitcoin nggak mungkin, dibilang nggak mungkin jadi 10 ribuan lagi atau 100 ribuan lagi, karena sangat banyak yang kehilangan ini teman-teman. Sangat banyak gitu ya. Jadi yang dulu cuma beli 2 juta kayak atau 1 juta atau 100 ribu, ternyata sekarang kan sudah 500 jutaan. Ini banyak yang hilang karena ini tidak disimpan. Jadi ini harus simpan baik-baik. Kalau untuk BSC ini ya, Binance Smart Chain itu 12 kata seperti ini ya. Itu di-copy atau misalkan di-foto untuk QR-nya ya, bebas. Pokoknya di-backup. Nah, bagaimana misalkan dan itu harusnya dipegang sendiri ya, jangan sampai orang lain tahu. Tapi saya tidak memungkiri bahwa masih banyak di lapangan itu yang misalkan mohon maaf nih misalkan gaptek ataupun HP-nya tidak mendukung ya ataupun jaringannya tidak mendukung tapi semangat di Forces ya teman-teman ya. Ada kalanya sebagian mungkin yang ngebantu buatin atau didaftarkan. Nah, bagaimana kalau ini kejadian sama teman-teman ya? Bagaimana jika terlanjur diketahui orang lain atau dibuatkan oleh upline? Ya, karena di zaman Forces Tron pernah kejadian ya, karena udah lama mungkin nggak dibuka. Nah, upline-nya ini hilaf teman-teman, upline-nya ini hilaf ya, dan sekarang hilang ya kabarnya hilang. Makanya teman-teman kalau terjadi seperti ini, teman-teman bisa lakukan hal ini.
Pertama, teman-teman pastikan tidak membagikannya lagi ke orang lain, sehingga teman-teman tahu ketika teman-teman tidak melakukan sesuatu, berarti yang salah adalah si anu, si A, si B. Jangan sampai si B, si C, si D. Jadi cukup si A aja gitu ya, yang selain teman-teman tahu. Jadi teman-teman bisa minta pertanggungjawaban mereka. Nah, yang kedua, pengguna Trust Wallet gunakan fitur password di menu setting security. Ya, karena khusus Trust Wallet awal default-nya itu tidak menggunakan password, teman-teman. Artinya kalau yang paham ketemu teman-teman secara offline, bisa saja dia ketemu Trust Wallet, coba buka, kalau asetnya banyak bisa jadi itu di-copy, teman-teman. Ya, jadi ini buat mengamankan teman-teman juga. Dan yang ketiga, teman-teman wajib nih ya, buat wallet baru dan segera pindahkan ketika ada hasil yang mau disimpan. Ada hasil nih misalkan di wallet kita yang di Forces, yang terkoneksi sama Forces, karena itu nggak bisa diganti ya teman-teman ya. Alamat walletnya nggak bisa diubah. Nah, itu langsung dipindahin aja asetnya. Ya, ketika masuk langsung dipindahin ke wallet baru, biar aman. Oke? Nah, saya lanjut, dan ini banyak dari teman-teman ya yang report ke kita. Kenapa sering ada keterangan error saat login atau registrasi? Ini khususnya pengguna token Pocket, teman-teman. Jadi pas klik login atau registrasi, ada tulisannya error. Oke, dan ini caranya teman-teman ya. Ini caranya, jadi ketika masuk token Pocket, teman-teman klik nih di pojok kanan bawah, terus pilih setting, ya, pilih setting, terus pilih note setting. Lalu di sini, biasanya ketika error itu teman-teman ada di jaringan yang merah, teman-teman. Ini cari yang warna hijau. Ketika udah di checklist, langsung klik back aja yang kiri atas. Itu udah bisa teman-teman login lagi. Nah, teman-teman yang butuh ini bisa di screenshot, silakan. Oke, saya hitung sampai 3 ya. Nanti saya lanjut 1, 2, 3. Oke, saya lanjut ya. Dan ini teman-teman, kami memperkenalkan diri atas nama United Force Team ya. Saya mewakili. United Force Team itu apa sih? UFT ya. Nah, United Force Team Indonesia ini teman-teman ya, ini dibuat alhamdulillah teman-teman atas konsep saya dan teman-teman leader Forces Tron sebelumnya yang menyukai konsep ini ya, yang menyetujui konsep ini dan bergabung dengan United Force Team ini. Untuk apa? Untuk membuat support system yang solid dan berkepanjangan. Karena saya pikir support system yang solid dan berkepanjangan itu harus ada benefit lebih, teman-teman. Bukan cuma sukarela saja. Jadi di sini ada kurang lebih sekitar 20-an ya, teman-teman ya, kami leader, saya sebutnya leader perintis, teman-teman, untuk mengawali United Force Team ini, untuk membangun Forces BUSD Indonesia, teman-teman, di mana kami berkolaborasi ya dari berbagai kota ya teman-teman bergabung di UFC ini. Kami membuat akun bersama ya, akun konsorsium untuk bisa kerjasama, teman-teman. Untuk bisa kerjasama, ada yang misalkan bagian desain, ada yang bagian Zoom, ada yang bagian rekrut dan lain-lain. Itu kita kolaborasi, teman-teman. Kolaborasi sehingga bisa membentuk super system yang solid. Dan inilah United Force Team Indonesia, teman-teman. Dan alhamdulillah per hari ini 13 hari perdana ya teman-teman ya, mitra di struktur UFT sudah 679 orang, teman-teman. Alhamdulillah luar biasa banget, ini semua kerja keras kita, dan kita baru mulai, teman-teman ya. Dan buat teman-teman yang belum mulai, ayo kita gaspol, karena hasil ini pun untuk teman-teman pribadi, kita bangun aset buat bisnis kita pribadi, teman-teman. Kalau di luar sana bisnis dengan orang lain itu dapat 10%, 20%, di Forces 100%, teman-teman ya. Developer itu tidak ambil sama sekali 100% dana masuk sama dengan 100% dana keluar. Bahkan penciptanya pun ya, Mr. Lado itu menjadi member untuk mendapatkan hasil, teman-teman. Oke, dan inilah visi misi kami, teman-teman ya, visi misi kami United Force Team Indonesia. Jadi visi kami ini menjadikan UFT sebagai tim terbesar proses BUSD Indonesia dan menjadi juga solusi untuk kebangkitan ekonomi Indonesia di semua kalangan. Karena Forces BUSD ini solusi banget, teman-teman, buat semua kalangan, mau kalangan bawah, tengah, ataupun atas ya. Ini bisa banget untuk masuk di Forces BUSD, sehingga memberi peluang berpenghasilan besar dengan modal kecil. Dan inilah misi-misi kami, teman-teman ya. Bahkan ada 10 misi yang kami siapkan untuk mensupport tercapainya visi ini, teman-teman ya. Kami buat support sistem yang solid dan berkelanjutan, menyiapkan bahan, promosi, dan update yang berkelas, teman-teman ya. Mungkin teman-teman bisa bandingkan dengan tim lain ya, untuk desain kita lebih
serius ya teman-teman ya, membuat desain atribut, logo, dan lain-lain untuk keperluan branding UFT berkelanjutan ya. Saat ini kami udah mulai buat kaos juga ya teman-teman, sama kartu flash dan lain-lain. Dan pendataan dan mapping nih, ini yang baru ya teman-teman, yang baru kami lakukan di Forces BUSD, di Tron kemarin kami tidak lakukan ini. Pendataan dan mapping area yang rapi sehingga bisa menjangkau semua member. Nah, buat teman-teman sekalian yang di sini yang masih belum mengisi formulir member anggota United Force Team, harap segera teman-teman ya. Dan mungkin yang belum tahu bisa tanya ke upline terdekatnya, agar apa? Nah, agar ketika ada event seperti ini, event penting dan lain-lain, itu nggak kelewatan teman-teman. Karena nanti teman-teman semua tim UFT akan dapat Japri Blast dari saya pribadi langsung teman-teman. Ya, jadi nggak kelewatan event-event penting. Dan juga yang lainnya. Dan fungsinya juga untuk yang kelima nih teman-teman ya, ketika teman-teman mengisi formulir anggota United Force Team. Mungkin memang sosialisasinya belum ke seluruh ya teman-teman ya, nggak masalah. Dari 600-an baru 100-an orang yang terdaftar. Dan yang kelima teman-teman, mendukung dan mempromosikan usaha atau bisnis konvensional seluruh member UFT. Nah, ini kami memang berusaha menginjek value banyak ya teman-teman, bukan sekedar cuma join Forces BUSD, tapi teman-teman dapat juga e-book ya teman-teman ya, dapat juga database, program bonusnya. Dan ini teman-teman sekalian yang sudah mendaftarkan member di anggota ya teman-teman ya, formulir anggota UFT, ibaratnya nih, misalkan teman-teman sekalian memiliki rumah makan di daerah Padang, di jalan mana gitu ya, terus baru mau launching ya, teman-teman bisa share itu ke saya, nanti saya akan Japri Blast ke semua anggota teman-teman. Ya, itu sebagai bentuk support UFT ya, sebagai benefit lebih teman-teman bergabung, dan ini juga bisa jadi nilai plus untuk teman-teman mengajak orang-orang yang belum bergabung di Forces BUSD. Lo punya usaha nanti dipromosin, ini anggotanya banyak, ini anggotanya seluruh Indonesia loh, bahkan yang di luar Indonesia pun ada. Lumayan kan, cuma daftar 200.000 gitu, atau di atasnya ya bebas kayak gitu ya. Jadi kita bisa promosikan. Misalkan ada juga yang misalkan punya bengkel gitu ya, bengkel di Depok. Nah, itu saya bisa promosikan. Misalkan member UFT di daerah Depok atas nama ini, nomor telepon ini, membuka bengkel, silakan yang ada kebutuhan bisa mampir ke sana. Kita saling bantu. Nah, kayak gitu teman-teman ya. Ini akan menarik banget teman-teman. Oke, yang keenam, membuat promosi khusus para leader rekomendasi UFT di masing-masing kota Indonesia. Jadi nanti kami akan buat semacam kayak minimal syarat ya teman-teman ya, minimal syarat untuk dijadikan leader rekomendasi UFT, dan kami akan promosikan di YouTube dan lain-lain teman-teman, seperti itu. Ketujuh, membuat inovasi baru atau inject value sebanyak-banyaknya sebagai benefit lebih bergabung dengan UFT di Forces BUSD ya teman-teman ya. Ini kami akan terus berinovasi dan inject value sebanyak-banyaknya untuk membuat visi kita tercapai teman-teman. Ya. Dan kedelapan, komitmen fokus rekrut di satu akun pribadi untuk hasil matriks yang maksimal di seluruh tim. Karena ini kesalahan terbesar di proses Tron teman-teman. Ya, dan kami sudah pelajari banget, jauh lebih bagus kita fokus rekrut di satu akun. Jauh banget teman-teman ya. Kesembilan, sosialisasi akun konsorsium di setiap kota di Indonesia. Nah, strategi atau konsep akun konsorsium ini teman-teman bisa copy ya teman-teman ya. Teman-teman bisa lakukan juga apabila teman-teman di kota masing-masing ada beberapa orang yang sekiranya bisa komitmen gitu ya, sehingga teman-teman bisa mengikat secara tidak langsung. Nah, teman-teman bisa targetin atau seperti apa kayak gitu ya. Bisa gaspol dengan serius ya, karena ini proyek bersama kayak gitu. Nah, yang ke-10, membuat tim luar Indonesia yang justru tertarik bergabung dengan tim UFT Indonesia. Nah, ini yang menurut kami cukup penting karena banyak sekali orang Indonesia yang selalu bangga bergabung dengan orang global ya di luar Indonesia, tapi kenapa tidak terpikir untuk gimana caranya orang luar itu tertarik bergabung dengan kita gitu. Ya, jangan jadi mentang-mentang gabung sama orang bule gitu ya, terus bangga banget gitu ya. Kita ini Indonesia ini udah sangat lengkap sebenarnya teman-teman ya. Apalagi di bisnis seperti ini kita udah sangat bisa. Kita punya banyak masa teman-teman di Indonesia ini, kita bisa maksimalkan. Oke? Semoga visi misi United Force ini bisa tercapai ya teman-teman ya. Dan ini teman-teman sekalian yang baru saya akan buka ya, strategi di Power of 3 UFT Concept ya teman-teman ya. Ini nggak peduli teman-teman mau mulai dari slot 1 atau slot 3 dan lain-lain segala macam ya teman-teman ya. Ini sebenarnya simpel sih, cuman mungkin sebagian
sebagian itu nggak kepikiran ataupun nggak sempat ngitung. Nah, ini kebetulan saya udah sempat ngitung ini teman-teman ya, the power of 3 UFT concept. Mau nggak teman-teman kerja cuma 3 hari, tapi potensi gajiannya setiap hari? Teman-teman lakuin ini. Kerjanya cuma 3 hari, setelah itu teman-teman mau tidur nggak masalah. Atau mau sibuk kerja lain nggak masalah. Ini malesnya teman-teman. Tapi kalau ini estafetnya benar, teman-teman bisa dapat member banyak. Ya, bahkan teman-teman nggak perlu pusing lagi pelajari sistem lagi kalau gaspol di sini, ya. Karena sistem itu sebenarnya ini sistemnya bukan di sistem-sistem normal, teman-teman. Ini pakai smart contract blockchain. Jadi nggak akan gimana-gimana, itu pasti akan sesuai. Ya, pasti akan sesuai dengan algoritmanya. Sebenarnya simpel sih, teman-teman ya. Kita cuman kayak gini doang. Ajak 3 orang, ya. Target teman-teman nih ajak 3 orang dalam 3 hari. Jadi sehari 1, teman-teman. Sehari 1. Dan duplikasikan hal yang sama ke mereka. Targetnya 3 hari, minimal 3. 3 hari minimal 3. Setelah itu mau ngajak lagi syukur, enggak juga, enggak masalah. Kalau ini terduplikasi dengan baik, teman-teman, percayalah, ini udah saya hitung ya, pakai Excel ya, teman-teman ya. Hari ke-30, teman-teman punya member 4.500-an tim. Hari ke-30, sebulan. Ya, dengan sistem seperti ini, dengan omongan seperti ini, ya udah sih, lu nggak usah pusing-pusing, gabung 200.000, terus cari orang yang mau gabung komunitas ini, 200.000, 3 orang dalam 3 hari, udah gitu, duplikasi lagi aja seperti itu, teman-teman ya. Dapat apa? Dapat e-book ya, 20 lebih, terus misalkan punya bisnis konvensional, nanti bisa dipromosikan di member United Force Team ini, seperti itu teman-teman. Dan ini rekapan hitungannya ya teman-teman ya. Tuh, teman-teman, bayangkan teman-teman ya, nggak nyangka ya. Ini kita gabung hari pertama kan berarti target minimal kita 1 orang, teman-teman ya, 1 orang. Kita dapat berarti hari pertama 1 orang. Hari kedua target kita kan 1 orang juga, sama target yang diajak kita 1 orang juga, ya. Jadi totalnya di hari kedua kita udah punya 3 orang, teman-teman. 3 orang tim. Begitu selanjutnya teman-teman sampai hari ke-30, itu kita bisa memiliki 4.525 orang, teman-teman. Ini kita harus targetnya orang ya, bukannya kita mendaftarkan anak kita yang masih 1 tahun ya, ataupun yang belum bisa ngomong, ataupun yang kira-kira nggak mau gerak ya. Target ini target orang yang mau mengajak 3 lagi, duplikasi. Seperti itu. Cuman 3 teman-teman ya. Kalau dikerjain nggak mungkin lah, seumur-umur masa sih nggak ada 3 orang yang mau join 200.000 ya, bisnis uang lupa gitu loh. Oke, saya lanjut ya. Dan ini teman-teman strategi kolaborasi akun konsorsium, kami akan open ke teman-teman sekalian untuk teman-teman bisa duplikasi hal ini. Dan menariknya teman-teman sekalian yang membuat akun konsorsium di bawah ID teman-teman ataupun teman-teman di apa namanya yang kalau ini sih udah jadi member semua ya, kalau belum jadi member bisa langsung buat akun konsorsium dulu sebelum mendaftarkan akun pribadinya. Tapi kalau sudah ada akun pribadinya, teman-teman akun konsorsiumnya bisa di bawah akun pribadi teman-teman, dan di bawahnya akun konsorsium itu adalah orang-orang yang komitmen itu. Ya, misalkan teman-teman memfollow up sebuah lembaga ataupun sebuah komunitas ya, ataupun sebuah yang banyak masanya gitu ya, teman-teman ya. Nah, ini bisa disarankan seperti ini. Misalkan untuk kas ini nanti akun konsorsium ini kalau semua gerak minimal ngajak 3 orang aja nih, 100 orang misalkan ya. Misalkan kita bisa bilang kayak komunitas ataupun ormas kayak gitu ya, bisa buat uang kas nanti hasilnya, bisa dibagi bareng-bareng dan lain-lain segala macam. Cuman 200.000 kok. Nah, sederhananya kayak gitu ya. Jadi bagi teman-teman yang memiliki rekan bisnis lebih dari 5 orang, ya ini yang direkomendasikan ya, di UA itu pun ya silakan teman-teman kalau bila perlu. Yang jelas akun pribadinya cukup 1 ya teman-teman ya. Bisa memakai strategi akun konsorsium ini untuk komitmen membangun tim di kota masing-masing, dan untuk kepastian hasil besar dan dari kerja keras bersama teman-teman. Jadi misalkan ada 100 orang, sebagian jago rekrut, ada yang belum jago rekrut, tapi dia bisa support di sistemnya, nah itu bisa saling bantu. Dan menariknya teman-teman sekalian, karena Unity Force Team ini support sistemnya sudah lengkap ya, teman-teman udah nggak usah pusingin lagi masalah support system, bayar jum bulanan, ya, tim dan lain-lain, itu minimal UFT bisa handle. Kalau teman-teman mau ikut bergabung, kami sangat bersyukur banget ya untuk regenerasi ke depannya. Tapi itu nggak wajib ya. Jadi teman-teman bisa fokus untuk rekrut.
Tidak perlu memikirkan support system, bahan promosi, tools marketing, dan lain-lain, teman-teman ya. Di teman-teman sekalian, kalau emang mau membuat akun konsorsium di masing-masing kota, teman-teman ya bisa konsultasi dengan upline terdekat atau konsultasi langsung dengan saya. Ya, nanti kami sarankan yang terbaik. Cukup fokus rekrut di ID pribadi masing-masing, teman-teman. Akun konsorsium akan mengikuti dan fokus upload aja hingga target yang disepakati bersama. Dan gambaran persiapannya, teman-teman ya, gambaran persiapannya teman-teman bisa list calon leader yang mau ditawarkannya. Disarankan ya teman-teman untuk buat pertemuan offline atau by Zoom, buat target slot awal akun konsorsium, mau dimulai akun berapa nih? Minimal 1 slot di atas directnya akun konsorsium ya. Dan orang yang bergabung di akun konsorsium sebaiknya di bawah akun konsorsium semua. Oke. Disarankan yang memegang private key adalah 1 orang yang dipercaya bersama, yang lain bisa melihat real time 24 jam lewat mode melihat. Ini tujuannya agar 100% diketahui yang melakukan kesalahan itu siapa, kalau terjadi transaksi yang merugikan. Yang terakhir, atur target pembagian hasil. Nah, ini bebas, itu urusan teman-teman sekalian. Bisa berdasarkan BUSD atau rupiah. Dan ini sebagian tips and trick agar prospek langsung join di awal. Ya, mungkin sebagian masih belum manfaatin ya, karena ini yang nomor 1 saya udah berapa kali ya, prospek saya yang awalnya mau join slot 1, saya infokan bonus yang ini, tambahan bonus, karena slot 33 ke atas kan dapat database ya, khususnya buat yang sales ataupun agen asuransi ya, marketing mobil, motor, dan lain-lain, itu biasanya butuh database, teman-teman. Dan teman-teman bisa tawarkan ini, gimana kalau langsung di slot 33, kami kebetulan lagi ada program tambahan bonus database loh, 300 ribuan kontak yang bisa dimanfaatkan ya offline, itu by Excel, berikut lokasinya pun ada ya teman-teman ya, ada pengusaha, ada owner, ada juga yang lain-lain, pembeli mobil, ada juga penghuni apartemen kayak gitu. Nah, ini teman-teman manfaatin. Saya berapa kali tuh yang awalnya slot 1 jadi slot 3 apa 4 gitu ya. Nah, oke. Kalau yang belum dapat hasil, belum dapat bonus, berarti teman-teman belum isi formulir anggota ya. Karena syarat klaimnya harus itu. Teman-teman tinggal minta ke upline terdekatnya ya. Mungkin sosialisasinya belum sampai ke bawah banget. Makanya saya open di sini. Kedua, sebagai standarisasi awal, duplikasi awal, teman-teman. Karena kalau misalkan teman-teman mulai di slot 11 nih, ya kelebihannya kita mulai di slot 33, itu 99% kemungkinan prospek kita akan melakukan hal yang sama. Karena Indonesia ini lebih banyak yang sistemnya ikut-ikutan. Emang lu waktu join awal berapa, bro? Oh, gue join awal 200.000. Udah 200.000. Tapi kalau misalkan kita join awal yang di misalkan 1.170 ya, 1.200.000 gitu misalkan. Sebagian ada yang ikut, sebagian ada yang bilang, ada yang paling kecil nggak? Paling kecil 200.000. Oh ya udah 200.000. Kayak gitu. Jadi kita bisa mempercepat income juga. Ya, karena di slot 3 itu penghasilannya sudah lumayan ya, sudah bisa 300 ribuan sekali masuk. Nah, itu yang menjawab pertanyaan, kadang ya, ada yang bertanya, jika bisa mulai di slot 1, ngapain langsung slot 3? Gitu. Nah, untuk hal itu. Nah, ini ya teman-teman ya, mungkin sebagian masih belum sadar ya, bahwa modal kita itu 1 kali setiap buka slot ya teman-teman ya, tapi kita bisa panen tuh terus-menerus ya. Bahkan selama proses ini masih ada, internet ini masih ada teman-teman. Ini kita bisa hasil terus-menerus. Contoh ya, kalau di slot 1, $5 ya, kita dapatnya 5 BUSD, teman-teman. Kita modal 75.000 ya, kurang lebih, dan kita setiap 1 kali panennya dapat 75.000. Itu tergantung baik itu di X3 ataupun di X4 ya, karena 100%, teman-teman. Tapi bayangkan teman-teman kalau sudah sampai slot 5, sekali masuk 1 juta. Ya, itu bisa 1 hari loh. 80 BUSD itu 1.200.000 kurang lebih. Dan kalau udah slot 6, 2.400.000, saya pribadi sudah di slot 6, slot 7, teman-teman. 67. Artinya, sekali panen, sekali hasil saya, itu berpotensi langsung 4,8 juta dalam 1 hari. Gitu. Inilah menariknya ya, teman-teman. Dan saya pribadi, teman-teman ya, memulainya dari slot 33. Sebagian untuk upslot, sebagian dinikmati. Gitu. Fokus upslot awal itu sampai slot 5, slot 6 minimal, teman-teman. Baru setelahnya mulai menikmati saran saya. Itu saya pun demikian, pas udah slot 6,
ya, slot 5, slot 6 itu baru sebagian ditransfer ke rekening pribadi. Sisanya buat upslot. Seperti itu ya. Dan bahkan nanti teman-teman dia kalau teman-teman bisa sampai slot 12 nih, 100 jutaan teman-teman sekali panen ya. Jadi sekali panen beli mobil baru kayak gitu. Ya, amin ya teman-teman ya, amin ya. Oke, ini di rate BUSD kurang lebih 15.000. Dan ini teman-teman kalau yang mau tanya keuntungan dari Forces saat semua slot terbuka ya, dalam satu kali putaran itu berapa? Slot 1 sampai slot 12. Di X3 itu kita satu kali putaran itu bisa dapat $39.000 teman-teman. Di semua slot ya, satu kali recycle. 1 sampai 12. Nah, X4 59.000 ini bersihnya ya, sudah tidak termasuk reinvest. Kalau yang income satu putaran ini termasuk reinvest. Kalau yang paling kanan udah nggak dihitung. Jadi kalau misalkan nanti programnya kebuka semua teman-teman, ya potensi satu kali putarannya kita sekali putaran itu 488.000 dolar kayak gitu. Dan bahkan income ID 1 buat teman-teman yang sudah melihat ya, dan ataupun yang belum melihat ya, saya infokan bahwa sudah mencapai 5 miliar lebih teman-teman dalam waktu 13 hari. Jadi ini bisnis gila ya teman-teman ya, bisnis luar biasa kita bisa maksimalkan. Ya, oke teman-teman, sebentar. Dan ini kita masuk ke penjelasannya. Hari ini kita fokus di X3, X4 saja ya teman-teman ya. Untuk menyesuaikan dengan waktu. Program, ini gambaran sederhananya ya teman-teman ya. Program baik itu X3, X4, Triple X, X Gold, itu kita bisa sebut kayak jenis bisnis lah. Kayak jenis bisnis ataupun jenis usaha. Ya, masing-masing jenis bisnis atau jenis usaha itu memiliki pola, memiliki cara untuk mendapatkan penghasilan yang berbeda, kayak gitu ya. Polanya berbeda untuk mendapatkan penghasilan. Begitupun dengan program X3, X4, X Triple X dan X Gold. Dan kalau slot teman-teman ya, slot ini kayak jumlah unit bisnis atau unit usaha yang kita buka. Jadi dalam satu jenis usaha kita bisa buka banyak slot. Dan maksimalnya sampai berapa itu sesuai dengan jenis usahanya. Itu. Jadi kalau misalkan kita buka 12 slot, artinya kita tuh kayak punya 12 toko, ya. 12 toko yang siap berpenghasilan dengan penghasilan maksimal masing-masing yang berbeda. Sekali panen itu beda-beda hasilnya, teman-teman. Sekali menghasilkan itu beda-beda dari masing-masing slotnya. Seperti itu. Jadi ilustrasi tentang unit bisnis itu kurang lebih kayak gini, teman-teman ya. Kalau teman-teman punya paket 1 di program X3, berarti teman-teman kayak punya satu toko lah di satu jenis usaha X3 misalkan. Kalau teman-teman buka 2 toko, teman-teman tuh punya potensi penghasilan dari kedua toko itu. Bukan cuma toko yang baru saja, toko yang lama pun masih tetap bisa menghasilkan. Seperti itu. Jadi semakin banyak toko yang kita buka, tentu potensi hasil yang bisa kita dapatkan akan lebih besar, teman-teman. Oke, dan ini adalah program X3. Ya. Oke, di sini teman-teman harap lebih fokus, teman-teman, karena ini cukup penting untuk teknis ya, teman-teman ya. Pertama, di X3 itu memiliki satu baris 3 posisi ya, teman-teman ya. Satu baris 3 posisi. Per satu kali putarannya, hasil kotornya itu 300%, ya, bersihnya 200%. Artinya sekali putaran itu kita bisa dapat 200% bersihnya. 100% sisanya lagi itu di posisi ketiga untuk reinvest. Seperti itu. Dan kelebihan di X3 adalah ini, teman-teman. Pertama, hanya membutuhkan satu direct untuk balik modal. Teman-teman modal $10, terus salah satu directnya masuk ke slot kita, itu kita udah balik modal, teman-teman. Satu doang. Cepat banget balik modalnya. Yang kedua, hasil 100% tanpa dibagi kembali. Ya. Selain Triple X sama X Gold itu kita 100% langsung ke kita, nggak dibagi ke atas lagi, teman-teman. Untuk kelebihan di X3 sama X4 juga. Nah, yang terakhir ini adalah X3 itu adalah metrik tercepat untuk mendapatkan hasil bahkan dari level paling bawah sekalipun ketika reinvest. Jadi mau level 200 pun teman-teman itu lama-kelamaan pasti akan naik ke teman-teman juga untuk X3 ini. Gitu ya, paling cepat karena hanya membutuhkan 3 posisi saja untuk melakukan reinvest. Dan ini perbedaan di program X4, teman-teman ya. Program X4 itu memiliki 2 baris 6 posisi. Jadi membutuhkan 6 posisi ataupun 6 orang
Nah, bedanya ini 6 orang yang di sini itu tidak harus direct kita aja. Bisa dari upline kita, bisa dari crossline kita, bisa dari bawahan crossline kita. Satu kali putaran hasil kotor itu 400%. Bersihnya 300% teman-teman ya, di baris kedua. Nanti kita live ya teman-teman ya. Live di akun Forsesnya untuk penjelasan ikonnya. Dan ini adalah kelebihan X4 teman-teman ya. Sama dengan X3 hasil 100%, tanpa dibagi kembali, dan bisa mendapatkan limpahan dari atas atau upline atau samping kanan kiri teman-teman, crossline. Ya, teman-teman ya. Jadi kita bisa dapat hasil bukan cuma dari kerja atasan doang, kerja samping kita nih kanan kiri juga sukses, kita bisa kecipratan juga di X4 ke atas ini. X4, Triple X, dan X Gold. Dan kelebihan terakhir adalah metrik tercepat untuk yang berpotensi mendapatkan limpahan atas atau samping, ya, karena hanya membutuhkan 6 posisi untuk recycle. Jadi buat direct lain untuk bisa masuk ke posisi metrik bagus itu bisa lebih cepat. Ya, kalau XX kan lebih lama, apalagi X Gold nunggu reinvestnya lebih lama gitu ya. Cuman mereka pun punya kelebihan yang berbeda. Ya, oke. Nanti kita bahas kalau sudah launching ya. Dan ini yang banyak banget ya yang ditanyakan sama teman-teman semua. Kenapa sih orang nol bisa dapat hasil proses limpahan? Kenapa saya belum dapat dan lain-lain? Ini teman-teman ya. Ini problemnya proses limpahan X4 teman-teman. Yang harus teman-teman lakukan untuk bisa mendapatkan maksimal potensi limpahan di X4 ini adalah cara pertama, lihat matriks upline 1. Upline kita. Sponsor kita langsung. Khususnya slot yang belum kita buka. Ya. Misalkan nih teman-teman ya, teman-teman ada di slot 1 X4. Nah, maka teman-teman buka ID-nya upline kita dan lihat slot 2-nya. Slot 2-nya lagi seperti apa? Ini contoh misalkan ini adalah upline kita nih. Nah, slot 2-nya ini berarti kalau kita misalkan saat itu melakukan upslot ke slot 2 akan masuk di baris 1, teman-teman. Karena kita adalah direct yang bersangkutan. Itu karena kita adalah direct yang bersangkutan seperti itu. Karena polanya teman-teman kalau direct langsung itu seperti ini pengisiannya ya, kiri ke kanan 1 2 3 4 5 6. Jadi pengisian matriknya upline kita akan seperti ini. Jika kita adalah direct yang bersangkutan akan seperti ini teman-teman. Oke ya. Jadi kalau misalkan teman-teman sekalian di sini melakukan upload, teman-teman akan masuk di sini, ya. Yang tadi teman-teman akan masuk di sini, dan ketika direct upline-nya lain, ya, ini teman-teman bisa lihat ya di sini ya. Ini adalah total direct-nya upline. Di slot 1 pasti total direct-nya ada semua. Kalau total direct-nya 8, pasti 8-8-nya di slot 1 itu akan tulisan 8 teman-teman. Karena ini adalah total direct yang sudah masuk di slot itu. Nah, di slot 2 tulisannya 3. Artinya 5 dari 8 orang itu belum upslot ke slot 2. Kalau upline kita punya sampai 8 orang seperti ini, ya minimal 6 orang teman-teman, itu potensi limpahannya lebih pasti. Kenapa? Walaupun si upline-nya tidak merekrut lagi, tapi ada yang belum upslot ke sini, lambat laun akan naik juga teman-teman. Lambat laun akan naik juga, dan ketika 5 dari 8 orang itu melakukan upslot, mereka akan masuk di sini, ya, lalu di sini. Nah, ketika orang selanjutnya ya, orang keempat dan orang kelima direct-nya si upline kita ini melakukan upslot, maka kita sudah mulai mendapatkan limpahan nih teman-teman. Limpahan di baris pertama kita nyala, padahal itu bukan direct kita. Inilah yang dimaksud limpahan dari upline. Oke, inilah yang dimaksud limpahan dari upline, dan upline kita hanya bisa membantu maksimal di baris ke-1 kita saja. Selanjutnya itu adalah dari limpahan crossline yang menempel di matriks kita. Kalau crossline-nya mengajak duluan sebelum kita maka dapat hasil bahkan sebelum kita mengajak orang, teman-teman. Seperti itu. Jadi kalau di X4 ini melibatkan upline kita dan crossline yang nempel sama kita. Oke, semoga paham. Saya lanjut. Jadi, apakah harus masuk baris ke 1 upline? Nah, ini masih sebagian besar dari teman-teman ya yang masih berpikir
harus masuk slot baris ke-1 untuk mendapatkan limpahan. Apakah jika masuk di baris kedua tidak akan dapat limpahan? Nah, teman-teman bisa tulis di chat dong. Kira-kira kalau masuk baris kedua bisa dapat limpahan apa enggak? Saya pengen tahu nih teman-teman ya. Teman-teman bisa chat ya, bisa apa enggak kalau masuk di baris kedua? Boleh dong. Ya. Oh, ada yang jawab bisa nih. Yang lain gimana? Bisa apa enggak nih? Bisa, masih dapat. Bisa. Mantap, mantap. Ya. Nah, ini ya sebagian udah mulai paham, alhamdulillah mantap, bisa bisa. Kenapa bisa? Nah, ini saya mau mulai bahas lagi teman-teman ya. Pertama, ketika kita masuk baris satu upline, kalau kita slot 1 ya tadi ya, terus kita ngelihat slot keduanya upline kita ini baris satunya kosong, maka teman-teman fokusnya di sini. Ya, fokusnya di sini. Ketika kita masuk baris ke-1, berarti kita fokusnya adalah keaktifan upline 1 kita. Ya, jumlah directnya berapa saat itu, atau potensi rekrutan barunya berapa nih upline kita ini. Yang kedua adalah keaktifan crossline yang nempel di limpahan upline. Dari limpahan upline itu. Jadi crossline yang nempel di kitanya. Itu dari limpahan si upline-nya. Kalau crossline-nya aktif juga, teman-teman belum sampai sempat rekrut ataupun ada yang masuk slot pun teman-teman udah dapat hasil. Bukan cuma limpahan di baris ke-1 aja. Nah, dan kalau teman-teman masuk di baris kedua pun, oh kalau gua upslot sekarang, gua masuk baris kedua, teman-teman masih bisa ngelihat lagi ya di si posisi matriksnya upline kita itu di baris ke-1-nya yang akan kita masuk itu ada di bawah ID berapa. ID-nya itu cek. Kalau ID-nya itu aktif, nggak masalah masuk di baris kedua upline 1. Ya, karena keaktifan crossline yang menjadi upline di metrik kita saat itu, nah, kita bisa cek. Kalau dia aktif, nggak masalah. Oh, kalaupun gue di baris kedua, gue di bawahnya. Misalkan nih, kayak misalkan saya nih, punya direct yang aktif, misalkan kode ini ya, host kita. Nah, dia aktif, terus dia ada di baris ke-1 saya, terus teman-teman direct saya yang lain, ketika mau upload, oh saya di bawah siapa nih? Oh, di bawah Denny. Karena Denny aktif, teman-teman gaspol aja. Ya, karena teman-teman akan dapat limpahan dari downline-nya kode ini. Dari downline-nya crossline kita gitu ya, luar biasa gitu ya. Keaktifan downline dari crossline tersebut yang menempel dari limpahan crossline gitu ya. Jadi setelah kita dapat limpahan baris pertama dari crossline kita, karena kita masuk baris kedua ya, bukan limpahan upline lagi nih, karena upline cuma bisa sampai baris ke-1-nya saja kan kayak gitu ya. Jadi setelah itu tinggal downline yang nempel, downline dari crossline-nya ini, kalau dia aktif kita dapat hasil teman-teman. Nah, kita live contoh matriks akun Forces BUSD ya. Oke. Saya masuk ke akun ya, teman-teman ya. Sebentar. Sebentar ya. Nah, saya screen dulu. Oke, teman-teman. Nah, ini adalah salah satu contoh dari salah satu direct saya, teman-teman ya. Kebetulan dia di X4-nya ada yang kosong baris 1, ada yang kosong baris 2. Saya pakai ini ya. Nah, ID 1863 ini memiliki mitra 8 orang ya, teman-teman ya. Seperti yang saya tadi bilang, bahwa di X4 slot 1 itu pasti semua direct-nya sudah ada di situ ya, teman-teman ya. Sudah ada di situ, 8 orang di sini, dan di slot 2-nya kita bisa lihat bahwa baru 3 direct yang masuk di slot 2. Tapi kok bisa reinvest? Berarti sisanya itu ID ini mendapat limpahan dari
upline-nya seperti itu, upline dan crossline-nya teman-teman. Dan ketika teman-teman di posisi seperti ini, teman-teman masih slot 1, teman-teman bisa upslot untuk bisa masuk baris ke satunya upline di sini. Nah, kalau setelah itu teman-teman baru upslot ya di direct, ini kita anggap ini adalah upline kita ya teman-teman ya. Kita anggap sebagai upline kita. Kalau setelah terisi baris ke satunya kita baru upslot, baru maka kita akan masuk di sini teman-teman. Ya, masuk di sini. Jadi di sebelah kiri baris kedua. Nah, kalau seperti itu sebelum teman-teman upslot, kalau memang mau mendapatkan potensi maksimalnya si limpahan, teman-teman bisa cek dulu, diklik aja layarnya yang angka 10-nya untuk detailnya teman-teman. Nah, contoh ya teman-teman ya, nanti akan masuk seperti ini tampilannya. Artinya kalau yang ini sudah keisi, berarti kita lihatnya adalah si ini. Ya, si ini 49694 ini aktif apa enggak? Kalau kira-kira aktif, oke, masuk sini. Gitu. Ya, sehingga teman-teman bisa dapat potensi limpahnya masih dari sini. Begitu selanjutnya, ya. Seperti itu. Jadi ketika nanti si ini kan sebenarnya kalau matriksnya udah nyambung, teman-teman, ini akan nyambung seperti ini sampai terjadi reinvest baru kosong lagi kayak gitu, teman-teman. Nah, seperti ini nanti ada direct-nya si ID 1863 ini itu pada upslot juga kan karena ada 8 orang ya keisi seperti ini. Dan nanti kalau si dia ngajak nih, dia ada di sini, teman-teman yang di sini itu sudah mendapatkan limpahan. Teman-teman yang ada di biru ini itu sudah mendapatkan limpahan pertamanya. Kalau dia misalkan ngajak lagi, itu akan masuk di sini, ngajak lagi, masuk di sini, kita dapat 2 orang limpahan dari 4963. Setelah itu, yang bisa dapat hasil walaupun kita belum sempat ngajak, itu dari 2 orang ini. Kalau 2 orang ini yang nempel sama di baris ke satu kita itu mengajak, maka kita dapat hasil, teman-teman. Seperti itu, ya. Oke, seperti itu. Untuk limpahan X4, mudah-mudahan teman-teman paham ya. Ini contoh nih teman-teman, saya lihatin lagi di sini. Di sini di slot 5 gambar orangnya ini 0 ya teman-teman ya. Ini gambar orangnya 0, di sini gambarnya 1. Baru 1 direct yang masuk di slot 3 tapi udah ada 5 titik yang nyala. Artinya sisanya 4 titik itu bukan directnya yang bersangkutan. Bukan directnya upline kita, itu dia dapat limpahan lagi. Apalagi ini yang 5 udah jelas ya, 0, yang 6 juga ini 0, ini udah limpahan teman-teman namanya. Seperti itu. Cuman karena masih baris ke 1, tentu belum hasil ya teman-teman ya. Karena di X4 itu hasilnya di slot di baris kedua. Nah, kalau mau lihat history lengkap itu teman-teman bisa cek opsi dan statistik ini ya teman-teman ya. Nah, ini saya mau jelasin terkait icon-icon di sini sedikit, teman-teman. Yang kayak gini itu adalah jatah upline ya, di baris ke 1 biasanya. Seperti itu. Yang ini itu recycle, teman-teman. Ini terjadi recycle. Jadi si 3.900 ini masuk sebagai recycle, makanya jadi minus. Gitu. Nah, jadi recycle itu sebenarnya ke kita tuh masuk teman-teman, tapi kita belikan lagi slotnya untuk masuk ke upline kita lagi sebagai ID kita. Maksudnya apa? Ini 3.900 ini di posisi recycle kita. Terus kita otomatis kayak beli slot itu lagi, makanya yang masuk ke upline kita reinvestnya bukan si 3.900 tapi ID kita sendiri 1863. Kayak gitu. Nah, kalau icon ini maksudnya adalah kita belanja upslot. Ini upslot maksudnya. Kalau ada gambar kado itu berarti dapat kado karena terjadi take over cucu kita, ngelangkahin anak kita. Kayak gitu. Ya, oke. Kayaknya cukup sekian teman-teman. Lanjut ke tanya jawab saja. Saya kembalikan ke host kita, Bro Dedi. Oke ya, siap. Mudah-mudahan jelas ya teman-teman ya. Tadi sih penjelasannya sangat detail banget ya teman-teman ya.
Bahkan saya sangat suka banget dengan visi dan misinya, teman-teman. Jadi ya bener banget ya, teman-teman ya, dengan modal 200.000 tapi impact ke kitanya tuh luar biasa banget, teman-teman ya. Pertama ya tadi ya kita diperkenalkan juga ya tadi untuk salah satu komunitas kita ini United Force Team ya, di mana saling membantu ya teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman ada membuka gerai atau membuka lainnya ya itu nanti bisa dibantu dipasarkan, teman-teman. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung lanjut aja teman-teman ya, karena waktu sudah menunjukkan jam 9 nih teman-teman. Untuk teman-teman yang masih bingung silakan bebas bertanya ya teman-teman ya. Silakan teman-teman yang mau bertanya secara live pun boleh ya teman-teman. Nanti saya bantu untuk apa namanya unmute dan ask to video ya. Wah, ini kalau nggak ada yang bertanya udah jelas semua ini sepertinya ya. Sepertinya udah pada jelas semua ini, Bro. Tinggal gaspol doang ini. Wah, luar biasa ya. Karena memang tadi penjelasannya sangat detail banget. Luar biasa. Oh, oke. Syukur deh kalau kayak gitu. Oh Nggak ada iya, pertanyaan nih? mungkin saya mau bantu tanya nih, Bro. Itu kira-kira XXS dan XGOT itu perkiraan kapan ya? Infonya 1 bulanan teman dari launching. Jadi mungkin paling cepat bulan depan. Awal bulan depan ya berarti ya. Oke, siap. Itu ada yang resen ya. Ada yang resen ya. Coba saya cek. Oh iya, Pak Amar ya dari Sulawesi Selatan. Saya bantu untuk unmute ya, Pak Amar ya. Halo Pak Amar. Halo, malam. Siap malam Pak. Silakan Pak. Mau bertanya apa Pak? Ya, halo Pak Denny. Halo Pak Amar. Ivan. Halo Pak Amar dari Sulawesi Selatan Pak. Iya nih Pak, Sulawesi Mantap. Selatan. Siap, silakan. Masih tetap fokus nih Pak, walaupun belum dapat mitra. Semangat. Cuman ada beberapa hal yang masih saya bingung tadi Pak, masalah di limpahan. Kalau di limpahan itu berarti ketika kita upload misalnya naik ke level 3, kita otomatis sudah berada di baris pertamanya upline direct kita atau gimana itu Pak? Oh, tadi seperti yang saya infokan teman-teman, jadi kalau teman-teman mau melakukan upload, ya, terus mau mendapatkan potensi limpahan yang bagus, teman-teman cek dulu ID upline teman-teman lewat view mode. Jadi Bapak bisa login, di bawah kan ada kotak isian tuh. Caranya gimana itu ya? Ngelihat. Nah, di menu login ya, saya coba share screen ya teman-teman ya. Iya benar. Sebentar. Oke, saya bantu. Jadi teman-teman, ketika kita klik di menu login seperti ini ya, kita bisa klik busd.forces.io. Nah, ini langsung masuk di menu login BUSD. Nah, kalau kita masuk ke akun kita pribadi, kita kan klik login otomatis ya, yang akun resminya. Kalau untuk melihat ya, kita bisa klik di sini. Makanya teman-teman harus hafal ID utama ID upline teman-teman langsung. Hafalin teman-teman. Jadi teman-teman bisa cek sendiri ya 24 jam ID upline teman-teman. Misalkan ID upline teman-teman ini 1672 nih misalkan. Pak siapa tadi? Pak Amar ya? Iya, Pak. Ya. Wow. Misalkan ya, ini 1672, ini kebetulan akun saya pribadi, teman-teman ya. 1672, di sini mitranya ada 18, dan di sini di X4-nya, sesuai yang saya bilang, X4 slot 1 pasti ada 18 orang. Jadi artinya 18 orang saya ada di slot 1, tapi di slot 2 baru ada 14 orang. Nah, ini teman-teman ketika di posisi slot 1 kan nggak bisa nawar, teman-teman ya. Ketika teman-teman daftar, itu benar-benar hoki-hokian aja, bisa masuk di mana. Tapi kalau untuk slot 2, slot 3, slot 4, teman-teman bisa putuskan mau up slotnya kapan. Oke? Nah, contoh nih misalkan Pak siapa tadi Pak? Amar. Pak Amar ya. Pak Amar sekarang posisinya di slot berapa Pak? Slot 3.
slot 3. Coba deh Bapak tahu ID-nya upline Bapak nggak? Tahu. Tahu, Pak. Oke. Saya Iya. langsung ke ID-nya upline Bapak deh. Berapa, Oh Pak? ya, tunggu bentar Pak ya, saya cek bentar. Kalau nggak ID Bapak juga boleh. ID saya 4627. 4627 ya, Pak, ID Bapak ya. Iya, benar. Oke, nanti saya lihat ID upline Bapak ya. Hmm. Oke, ID upline Itu Bapak 3771 ya. 3771, iya. Oke, 3771 sebentar. Nah, jadi Bapak sering lakukan ini, Pak, 3771. Kalau misalkan ada rezeki terus Ya. mau nembak, Pak, gitu ya. Mau nembak Hmm. modal ya silahkan aja, Pak. Kalau ada dana lebih, Bapak bisa jalan pintas dengan nembak slot ya. Ini 3771, ini upline Bapak. Direct-nya upline Bapak ada 3 orang ya, Pak ya. Nah, di sini yang baru ke slot 3 itu baru 1 orang. Berarti baru Bapak ya? Berarti baru saya ya, Pak ya? Baru Bapak deh. Nih, saya lihat di mitranya. Kita cek di mitra. Nah, ini proses ini transparan banget, teman-teman ya. Nggak ada yang bisa ngebohong. ID Bapak 4627 ya. Nah, Iya. Bapak di slot 33. Yang lain masih 11, Pak. Yang lain masih 11. Oke, di posisi direct upline Bapak ini ya. Dan Iya, benar. ketika seperti ini, Pak, otomatis Bapak ada di baris pertamanya upline Baris Bapak, pertama karena yang lain upline masih ya. baris ke-1 ya, masih baris ke-1. Masih Nah, baris kan ke-1 berarti masih slot 1. slot 1 ya, Pak ya? Betul. Nah, ini contoh nih, Pak nih. Ini upline Bapak berarti sudah mendapatkan limpahan nih, Pak, karena 3 direct tapi slot 1-nya sudah recycle. Harusnya kan butuh 6 orang, Pak. Tapi ini udah sampai recycle, udah ada 1 orang, berarti upline Bapak sudah mendapatkan limpahan 4 orang ini. Ya, upline Bapak sendiri. Dan di sini posisi slot 2 nih, ini pasti ID Bapak nih. 4627, betul ya, Pak ya? Ya, gitu ya. Ya, betul ya. Jadi ketika seperti ini, Pak, kan direct-nya upline Bapak ini ada 3 orang, ya, ada 3 orang. Jadi lambat laun, Pak, itu si orang kedua itu akan ada di sini. Ketika dia upslot ya, Ya, ketika dia upslot, orang keduanya direct-nya Pak Budi 3771. upline Bapak akan ada di sini, ya. Ya. Dan karena ini masih 1 orang yang masuk di sini, ya, di sini bisa dilihat. Dan nanti kalau orang ketiganya upslot juga, dia akan di sini dan Bapak akan nyala nih matriksnya. Even Bapak belum berhasil ngajak orang. Seperti itu. Jadi minimal upline kita mempunyai direct 3 itu potensi limpahan dari yang bersangkutan langsung pun sudah ada, Pak. Oh, Gitu. berarti limpahan itu akan masuk nanti ketika yang 2 orang itu upslot gitu ya, Pak ya? Iya, betul. Ya, makanya orang pertama yang nempel sama upline itu lambat laun pasti akan dapat limpahan, Pak. Pasti akan dapat limpahan. Apalagi kalau misalkan upline kita nambah orang lagi nih, jadi 4 orang, 5 orang, 6 orang. Artinya apa? Ketika kita aktif, kita dapat hasil banyak, kita memberi banyak juga ke tim, Pak. Ini luar biasanya proses, Pak. Kita bisa dapat hasil dari atas, dari samping kanan, samping kiri, tenggara ya, ke bawah, itu semua dapat, Pak, segala penjuru. Seperti itu ya, Pak ya? Seperti itu. Berarti sistem matriksnya akan berulang terus seperti ini ya, Pak ya? Berulang terus, Pak. Jadi yang tadi saya bilang 1, 2, 3 kiri kanan ya, Pak ya, 4, 5 dan 6 kiri kanan. Ini saya pecah kayak gitu. Jadi pengisian matriksnya upline kita itu akan seperti itu. Untuk direct-nya upline kita. Kalau yang bukan direct-nya upline kita dapat limpahan dari yang lainnya itu mengikuti matriksnya. Contoh ya. Ketika seperti ini, sebelum direct-nya upline-nya Bapak ini upslot, Bapak udah dapat downline duluan dan masuk slot 2 duluan. Ya, downline Bapak sendiri ya, 4627 dapat downline, dia langsung upslot ke slot 2, dia akan nyala di sini. Upline Bapak akan sudah dapat hasil, Pak. Oh iya. Kayak gitu. Karena di upline Bapak posisinya baris kedua, tapi di matriks Bapak masih baris ke 1. Pertama kan? Yes. Gitu ya, Pak ya? Semoga paham ya. Oke. Oke. Ya, Pak. Siap. Sip. Makasih Pak Ipan.
Yo, sama-sama. Sedikit tercerahkan Pak, makasih banget. Ya, Mantap. sama-sama. Ya, Ya, makin tercerahkan katanya ya, luar biasa. Oke, ratakan Sulawesi ya Pak ya. Oke, Iya lanjut Pak, ya. amin. Oke, dahsyat. Siap, mantap. Oke, di sini juga ada pertanyaan ya dari Pak Tri ya. Aplikasi Forces apakah bisa dibuka di laptop? Bagaimana caranya? Oke, mungkin Bro Ivan bisa bantu, silakan. Oke, teman-teman ya. Kalau untuk buka akun itu bisa ya teman-teman ya. Tapi kalau untuk terkoneksi dengan kita itu enggak wallet tertentu saja. Ini contoh ya, contoh. Saya share screen lagi. Kita buka di laptop kan sama aja ya, sama di Chrome nih teman-teman. Jadi teman-teman buka aja di Chrome. Kalau langsung ke menu login itu busd.forces.io teman-teman. Ini langsung menu loginnya si Forces BUSD. Tapi kalau mau dari depan banget, teman-teman kliknya forces.io. Mau di HP, mau di laptop, bisa teman-teman. Tapi kalau terkoneksi, wallet teman-teman ini harus disetting dulu. Kalau pengen upload ya. Terkoneksinya akun kita dengan wallet, fungsi utamanya lebih ke untuk upload saja teman-teman. Tapi kalau untuk lihat, cukup dengan mode melihat kita bisa ya teman-teman ya. Jadi kita klik aja busd.forces.io, langsung masuk ke menu login nanti teman-teman seperti ini ya. Pasti ini di atasnya akan muter terus teman-teman karena ini nggak browsernya pakai browser biasa, nggak connect sama wallet. Makanya nggak bisa melakukan login otomatis teman-teman, tinggal klik aja ID teman-teman di sini. Jadi langsung gitu ya. Langsung di sini misalkan 1620 langsung melihat kayak gitu. Seperti itu. Jadi teman-teman bisa buka dari laptop ya. Itu ya teman-teman ya. Oke. Ya, betul, bisa pakai MetaMask, tapi harus di setting lah ibaratnya. Fungsinya mengkoneksikan itu lebih ke buat ini aja sih teman-teman, buat upload aja. Kalau cuman buat lihat pakai browser biasa gitu aja juga bisa. Oke ya, semoga menjawab. Oke ya, semoga menjawab. Dan di sini ada chat dari Ibu Deborah ya, masih mencerna ya, Bro Denny ya. Udah kayak makanan ya, dicerna ya. Oke, lanjut. Ada lagi yang mau bertanya teman-teman? Silakan. Pertanyaannya habis nih teman-teman nih. Kalau pertanyaannya habis, enak nih buat hostnya nih teman-teman. Bisa langsung tidur nih saya. Kira-kira ada lagi teman-teman? Silakan. Oh oke, dari Pak Amar lagi nih ya. Ada yang nanya ya, sebentar. Ada yang tanya, ini trading atau gimana ya dari Pak Amar lagi. Silakan Bro Ivan. Oh ya, tadi saya udah sempat jelasin ya bahwa kita nggak ada risiko loss kayak trading kripto manual ya teman-teman ya. Ini tuh kayak cuman bisnis komunitas yang registrasinya bayarnya pakai kripto. Nah, pemilik komunitas ini anggap aja pengen komunitasnya besar banget sehingga ngasih komisi lah kalau setiap ada member baru yang masuk lewat referensi teman-teman dalam bentuk kripto gitu. Jadi nggak ada hubungannya sama trading teman-teman ya. Teman-teman akan dapat sesuai dengan haknya masing-masing. Modal 5 BUSD teman-teman dapat 5 BUSD seperti itu. Jadi di sini tidak ada admin, nggak ada ownernya teman-teman sendiri ya teman-teman ya. Developer pun di sini ya Mr. Aldo mendapatkan hasil dia harus menjadi member dulu ya. Seperti itu. Jadi bukan teman-teman. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir. Ini kita cuma modal 200.000 ngajak 3 orang beres. Ya, duplikasikan ya, bukan cuma ngajak 3 orang terus berhenti di teman-teman, duplikasikan. Betul ya. Mudah-mudahan jelas ya teman-teman bahwa ini bukan trading ya teman-teman ya. Kalau di sini modal 200.000 itu ibarat kita buka toko teman-teman dan tidak ada resiko hilang duit ya. Kalau misal trading modal 200.000 siap-siap hilang ya teman-teman ya. Oke, ini dari Pak Ronald ya. Lihat ID kita di mana ya Pak? Oke, silakan Bro Ivan. Kalaupun hasil dapat berapa ya Bro ya? Tergantung Bro. Kalau dia pinter sih bisa menghasilkan sih, tapi rata-rata loss. Silakan. Iya. Oke. Ya teman-teman sekalian kalau mau lihat ID teman-teman masuk ke walletnya ya, terus login otomatis aja. Itu otomatis masuk ke wallet teman-teman. Nanti ada tulisan ID saya paling atas itu, kiri kanan atas yang paling gede nomornya. Oke, cukup ya, semoga
Semoga menjawab. Mantap ya, semoga terjawab ya. Oke, fokus rekrut limpahan itu hadiah dari Tuhan ya. Dahsyat nih Pak Abu ya, luar biasa. Pak Abu ini baru 13 hari tapi udah ribuan dolar nih ya, luar biasa ya. Dahsyat ya. Pak Abu tuh directnya udah 40-an ya Pak Abu ya. Wah, Dikit dahsyat lagi nih. 50, 43 kalau nggak salah, luar biasa. Penerusnya Ya. Bu Iis Dan ini Pak Abu. ya teman-teman, kalau misalkan teman-teman emang fokus rekrut gaspol, teman-teman udah nggak usah pusingin masalah tadi ya, masalah apa namanya, masalah sistem dan lain-lain. Terus nggak usah nunggu-nunggu nih mau upload, nggak usah teman-teman, upload aja. Kalau teman-teman emang aktif mah pasti bisa mengisi matriks teman-teman dengan sendiri gitu ya. Pasti lebih cepat teman-teman dibanding limpahan gitu ya. Limpahan itu kita nggak bisa pastiin dapat hasilnya kapan teman-teman. Yang kita bisa pastiin kalau teman-teman yang kerja sendiri itu pasti lebih cepat teman-teman. Limpahan akan pada waktunya pasti teman-teman dapat juga, nggak usah dipusingin gitu ya. Ini hanya sekedar triks aja untuk menjawab ketika teman-teman kok dia udah dapat ya belum ngajak orang, sedangkan saya dia udah dapat sedangkan saya belum. Lebih ke situ saja. Ya, tapi kalau teman fokus rekrut gaspol, apalagi minimal yang tadi ya saya bilang ya, rekrut 3 orang dalam 3 hari, duplikasikan hal yang sama, sebulan teman-teman punya tim 4.500. Dahsyat. Oke ya, mudah-mudahan jelas ya teman-teman ya. Dan ini ada pertanyaan lagi dari Pak Amar lagi ya. Wah, ini Pak Amar bulan depan sih udah dapat $1.000 nih udah pasti nih ya. Oke, dari Pak Amar satu lagi Pak, ketika berada di level 3 dengan 3 slot ya. Ketika ada mitra, slot yang terisi sesuai dengan slot yang diregister mitra kan. Oke, silakan Bro. Ketika berada di level 3 dengan 3 slot. Maksudnya apa ya? Level 3 dengan 3 slot. Mungkin Forces X3 kali ya Bro ya. Coba Pak Amar diperjelas Pak Amar pertanyaannya. Slot Mungkin 3 Pak Amar saya bantu unmute aja ya. Sebentar Pak Amar saya bantu untuk unmute. Silakan Pak Amar. Nah betul tuh 200.000 ke mall aja kalau bawa keluarga nggak cukup teman-teman. Serius. Halo Pak Amar. Ya, halo. Silakan Pak Amar. Gini maksud saya, pertanyaan saya gini, kan misalnya kita berada di level 3 kan dapat 3 slot tuh, maksudnya dapat 3 toko kan. Oke, berarti posisi di slot 3. Terus misalnya kita follow up orang atau prospecting orang, terus misalnya dapat 1 orang mau join, tapi dia mau join langsung ke di level 3. Berarti nanti yang terisi langsung di slot 3 kita ya, di X3 gitu ya. Oke, kalau Bapak posisi sekarang X3-nya slot 3, X4-nya slot 3, lalu Bapak ngerekrut 1 orang, dia langsung join X3-nya slot 3 dan X4-nya slot 3 juga. Maka Bapak dapat dari ke semua slotnya. X3 slot 1 Bapak dapat $5, X3 slot 2 Bapak dapat $10, X3 slot 3 Bapak dapat $20. Di X3-nya Bapak udah dapat $35. X4 kalau masih baris ke-1 berarti belum dapat. Kalau baris kedua Bapak udah dapat. Karena X4 kan masih bisa dapat dari limpahan dari atas. Siapa tahu limpahan baris pertama Bapak udah keisi, pas orang pertama Bapak daftar, dia udah masuk baris kedua, Bapak dapat juga. 100% Pak. Oh, berarti dari slot 1, 2, 3 itu dapat semuanya, semua gitu ya. Semuanya, 3 tokonya Pak. Makanya saya bilang Bapak buka 3 toko. Toko sebelumnya itu nggak angus Pak. Jadi tetap bisa ngasilin. Saya tadi berpikirannya ketika dia join level 3 juga cuma slot 3 doang. 3, gitu, enggak maksudnya. Pak, semuanya Pak. Karena kita kan daftar dari awal Pak, slot 1 dulu. Nggak bisa langsung loncat slot 3. Nanti lakukan up slot ke slot 2, terus ke slot 3. Jadi Bapak dapat 3-3-nya. Makanya cepat Pak. $35 kan udah kurang lebih udah berapa tuh? Udah hampir 500.000. 500-an lah. Nah, itu Pak, 1 orang Pak. Makanya itu ya, gaspol teman-teman. Oke Pak Ivan, makasih penjelasannya. Sama-sama. Oke, dahsyat ya, luar biasa. Dan ini ada lagi yang raise hand ya dari Bapak Amri Reng ya. Oke. Bapak Amri saya bantu untuk unmute ya. Tolong nyalakan videonya. Silakan Pak Amri. Halo. Halo Pak Amri. Ya, halo. Oke, ya Pak Amri, silakan Pak Amri mau bertanya apa? Videonya boleh dinyalakan Pak?
lagi apa? Lagi kurang ganteng kayak hostnya, jadi nggak usah. Oh, nggak apa-apa Pak. Jadi kita kan biar mengenal Pak. Ini kan kita nggak perlu ganteng-gantengan Pak sini Pak. Kita masa perlu ganteng. Ini saya aja nggak pakai gel rambut ini Pak. Udah jamnya mau tidur ini sebenarnya nih. Silakan Pak Amrin. Ntar kelihatannya kayak baru bangun. Gitu. Oke, silakan Pak. Lanjut Pak, lanjut. Ya, itu saya juga baru gabung sih Pak, baru hari Jumat yang lalu gabung. Jadi masih butuh banyak belajar gitu. Halo? Ya, Ya, aman, silakan, aman, Pak. aman. Aman, Ya. aman. Aman, Pak Amri. Selamat Oke, bergabung Pak Amri. Silakan. Pertanyaan saya sih itu apa? Yang X3 tadi kayaknya agak kurang dibahas ya. Butuh sedikit dijelaskan lagi, di review aja mungkin ya. Saya juga agak konsentrasi ke X4-nya aja. Tapi kan ternyata ada X3. Kemudian ada yang dicontohkan juga tadi itu yang live apa itu? Yang tampilannya langsung itu dari aplikasi. Itu ada di slot 3 yang ingin saya tanyakan gitu. Oke, berarti masuk ke akun ya. Yang oke ya. Masuk ke akun ya, sebentar. Oke. Yap. Nah, ini Pak, ada di Pak Amri, sudah ada di akun nih, akun contoh nih. Iya. Tadi yang X3 dijelaskan sedikit, di review dulu deh Pak, itu. Apa aja sih ininya sebenarnya X3 dan X4 ini, terutama perbedaannya gitu. Oke. Sebenarnya sih kenapa saya fokus di X4 karena paling banyak pertanyaan di X4 ya. S3 itu paling sederhana teman-teman ya. Dia hanya memiliki satu baris, ya, satu baris 3 posisi. Satu baris 3 posisi. Ini contoh ya teman-teman ya. Jadi di sini, nah ini teman-teman bisa lihat ya. Bisa terjadi hal seperti ini teman-teman. Kok bisa ID-nya sama, tapi masuk di diagramnya yang sama, di slot 1 juga. Nah, ini yang tadi saya bilang reinvest. Reinvest itu kita dapat hasil, lalu kita otomatis dibelikan lagi untuk mengkosongkan slotnya lagi. Namun, yang masuk di ID-nya, di akunnya upline kita, bukan atas nama yang terakhir nempel di matriks kita, tapi atas nama kita sendiri. Seperti itu. Jadi kita bisa terjadi kayak gini, bisa jadi di kanan ini 1816 lagi. Kalau misalkan direct yang lain belum sampai reinvest, tapi si 1816 ini directnya banyak banget dan dia reinvest duluan. Seperti itu. Jadi kalau X3 itu, teman-teman ya, X3 itu memiliki tiga posisi, cuma satu baris. Orang pertama ini kita 100% dari modal. Ya, orang kedua juga sama 100%. Orang ketiganya ini untuk reinvest teman-teman, untuk recycle. Itu aja sih kalau X3. Jadi ketika di bawahnya ini misalkan ada 3 nih, makanya kita duplikasi 3 teman-teman, agar teman-teman bisa cepat dapat hasil nih. Ketika di bawah kita ini ada 3 orang juga berhasil ngajak 3 orang, dia kan reinvest, dia akan masuk lagi ke matriks kita. Begitu terus teman-teman. Kalau kita duplikasi 3, ini X3 ini paling cepat yang nyampe ke kita. Mau dia level 100 juga, lama itu akan cepat naik ke atasnya teman-teman. Recycle naik ke atas, recycle naik ke atas, kayak gitu. Slotnya ya. X3 itu kan ada juga slot apa? Slot 1, slot 2, slot 3 gitu. Iya, sama Pak Amri. Jadi semua slot posisinya sama, yang membedakan hanya modalnya. Gitu. Ibaratnya kalau kita sudah buka di slot 2 ya, kita itu sudah memiliki toko kedua, di mana toko kedua ini omset sekali masuknya itu 2 kali lipat. Gitu. Jadi di slot 2 ini kan modalnya 10 BUSD. Sekali panen kita langsung dapat 10 BUSD di sini. Untuk jadi slot 2. Kapan saya harus buka slot 2 gitu misalnya di X3? Nah, kalau pertanyaannya adalah kapan untuk reinvest, untuk melakukan upslot ke slot selanjutnya, ini saya jawabnya seperti ini ya teman-teman. Biar teman-teman paham. Jadi teman-teman sekalian yang sudah melakukan upslot nggak perlu khawatir karena proses ini sudah memikirkan jauh ke depan teman-teman ya.
ketika teman-teman upslot gitu ya, yang lainnya belum upslot, gimana nih? Di Forces itu ada namanya ketentuan upslot ya. Jadi slot ini penting ya teman-teman ya, agar teman-teman nggak kena namanya miss profit. Slot terakhir yang terbuka ketika sudah terjadi reinvest 3 orang maksimal ya, wajib untuk upslot ke slot selanjutnya agar orang selanjutnya yang masuk di matriksnya itu tetap menghasilkan buat teman-teman. Kalau enggak, teman-teman akan miss profit. Terus gimana dong kalau misalkan saya hasilnya belum nyampe? Nggak mungkin nggak nyampe teman-teman, karena hasil slot terakhirnya itu kalau sudah 3 orang berarti sudah mendapatkan 2 kali lipat dari si slotnya. Jadi teman-teman pasti udah bisa buka slot selanjutnya. Nah, menariknya slot yang sebelum-sebelumnya, slot 5, slot 6 ini, itu sudah berlaku permanen, teman-teman. Permanen. Jadi slot 1 sampai slot 6 ini, slot sebelumnya, itu udah nggak ada kewajiban upslot. Dia mau sampai 100 kali pun ada di sini, nggak ada kewajiban upslot. Yang kewajiban upslot itu jika terisi slot terakhir saja, teman-teman, di sini. Jadi kalau tanya kapan waktunya kita upslot, ketika sudah maksimal ketika terjadi reinvest. Paling bagus kalau teman-teman sudah dua orang nih, kan udah dapat 2 kali lipat, udah cukup buat upslot. Teman-teman upslot aja. Karena orang ketiga masuk pun kan teman-teman nggak dapat hasil kok. Kayak gitu. Jadi slot terakhir yang terbuka. Kalau teman-teman masih slot 1, otomatis ketika teman-teman punya direct 3 orang, teman-teman udah wajib upslot. Kayak gitu. Sama ini berlaku di X4 ataupun program-program lainnya. Ya, slot yang terakhir ketika sudah penuh, wajib upslot ke slot selanjutnya. Ini yang membuat teman-teman nggak perlu khawatir, karena lambat laun nanti tim teman-teman pun akan upslot. Dan teman-teman sudah memiliki permanen slot yang di slot-slot sebelumnya. Seperti itu, Pak Amri. Berarti yang di X3 tadi itu lambat laun juga pasti semuanya akan terbuka ya? Yes, betul. Oh, dan ini kalau yang dicontohkan sekarang kan itu ada beberapa slot yang kosong gitu. Itu diabaikan saja ya? Karena kan itu udah berjalan otomatis ya, permanen gitu. Betul, diabaikan saja. Jadi kita hanya fokus di slot terakhir aja untuk mikirin upslotnya. Dan kalau nyala kayak gitu upslotnya, berarti dia tetap menghasilkan gitu. Iya, jadi ini misalkan nih slot ke posisi slot 2 ini kosong. Berarti kalau ada yang masuk 2 orang, kita dapat $20 di slot 2. Gitu. Nah, kalau di slot 1 nih, di sini nanti ada yang masuk slot 1, baik itu member baru ataupun member lama yang melakukan recycle, ini berarti kita belum dapat hasil, teman-teman, karena posisinya reinvest. Gitu aja sih. Jadi sebenarnya kalau yang slot sebelumnya ini, kalau teman-teman nggak mau pusing, ini nggak usah dipikirin, ini otomatis. Otomatis kita hanya mikirin kalau slot terakhirnya ini sudah penuh, ya minimal 2 orang terisi, kita langsung upslot. Udah cukup buat modalnya, kita langsung upslot gitu. Dan ketika kita udah ada di slot 7, teman-teman ya, slot 7 ini $320, artinya masuk di sini 1, kita langsung gajian 4 jutaan. Slot 8, 9 jutaan, teman-teman, $640. 1 hari. Gitu ya. Oke, ada lagi Pak Amri? Tadi yang dicontohkan itu ID berapa ya? 1863 kalau nggak salah tadi itu. 1863, oke, saya ke 1863. Sorry. 1863. Oke. Kalau tadi ada tulisan cannot, ini tinggal diulang aja ya teman-teman ya, sinyal biasanya. Gimana Pak Amri, yang mana? Nah, ini yang di X4-nya Pak. X4, oke. Nah, ini X4 yang di slot 3. Ya kan, di slot 3. Nah, itu kalau misalnya satu lagi masuk, itu berarti dia reinvest ya? Ya, dia reinvest. Terus kosong berarti? Kosong. Nah, kalau misalnya, kalau seandainya dia adalah leader saya, sedangkan saya baru masuk, saya bisa upload ke itu dia nggak? Kan tadi disampaikan bahwa usahakan tempel terus ininya, leadernya, cek
akunnya. Kemudian kalau memang itu kosong baris pertama, usahakan masuk ke situ gitu. Nah, kalau yang tadi slot 3 itu setelah dia reinvest kan kosong. Kosong. Berarti Bapak kalau masuk di baris pertama. Oh, gitu. Tapi kan Kayak saya gitu. di X3 baru slot 1. X4-nya slot 2. Itu bisa saya buka Bisa. Kalau bisa. punya modal lebih, mau nembak slot, bebas, Pak. Bapak tinggal tambah aja BUSD-nya untuk buka slot selanjutnya. Mau Tapi kan dari awal buka slot 12 pun bisa sebenarnya, asal ada modalnya. enggak, maksudnya di X3 itu kan saya masih slot 1. Nggak ada masalah, Pak. Nggak ada masalah. Selama slot Gitu. satunya di X3 itu belum reinvest, tidak ada kewajiban upslot. Jadi Bapak mau mulai di awal slot X3-nya slot 1, S4-nya langsung slot 6, nggak masalah, Pak. Oh, gitu. Ya, kirain harus berurutan 1-1, 2-2, 3. Enggak. Jadi yang otomatis kebuka dua-duanya itu ketika registrasi awal aja, X3 slot 1, X4 slot 1. Sisanya bebas, mau buka yang mana dulu. Dan ketika Bapak seperti ini pun, Bapak masuk nih sebelum reinvest pun, kalau si ID 3281 ini aktif, nggak masalah, nempel ke dia juga. Oh gitu ya? Iya, karena ketika reinvest pun, Bapak tetap di bawah 3281. Kalau 3281-nya aktif, oh ya udah, nggak perlu sampai nunggu reinvest lagi. Kalau misalnya reinvest di saat itu, kan ini kan harusnya kosong. Berarti titik saya ada di mana gitu? Ketika Bapak masuk di sini, terus reinvest ya, di matriks Bapak tetap seperti ini, Pak, nggak pengaruh. Di metriknya 1863? Di matriknya 1863 kosong. Oh. Karena kan Bapak pengaruhnya cuma ke sini aja, jadi nggak ada pengaruh ke 1863 kalau misalkan terjadi reinvest. Jadi di matriks Bapak tuh nanti kayak gini nih. Jadi upline Bapak saat itu di slot tersebut akan seperti ini, bukan 1863 lagi. Di posisi saat itu. Kayak gitu. Dan metriknya Pak Amri itu nanti kayak gini, metriknya Pak Amri kan nyambung. Jadi nggak ada hubungannya 1863, udah nggak ada pengaruh di slot itu di putaran tersebut. Yang saya perhatikan adalah 3281. Yes, betul. Makanya ketika di baris ke-1 kita lihatnya upline kita, ketika di baris kedua kita lihat nih yang akan kita tempel ini ID ini aktif apa enggak. Kayak gitu ya. Ya, paling simpelnya sih ya gaspol aja, rekrut sebanyak-banyaknya, nggak usah mikirin ini. By the way teman-teman, jumlah peserta udah mau 54.000 ya hari ini ya. Dahsyat. Bro, ini apa namanya? Siap, Oke, Pak Amri. Mudah-mudahan jelas ya Pak Amri ya. Iya, siap. Oke, siap. Salam gaspol. Oke, Bro Ivan, ini dari Pak Abu ada request. Mohon dilihat di ID 1620. Ya, biar teman-teman biar jelas ya pembahasan mengenai reinvest itu sebenarnya gimana dan sedahsyat apa sebenarnya perputaran daripada reinvest itu ya. Mungkin Bro Ivan bisa bantu buka ID 1620, kita lihat sama-sama di X4 slot 4 ya. Recycle 1 dan 2, Bro. Oke, sebentar. Siap. 1620. Mungkin sehabis ini 2 pertanyaan terakhir ya, Bro ya. Iya, ya. Gimana, Bro? Di X4 slot berapa? Ya, X4 slot 4, Bro. X4 slot 4. Ya. Oke. 1620. Di circle satunya, Bro, coba lihat. Circle 0 sama 1, sorry. Maksudnya? Di putaran sebelumnya, Bro. Di sini maksudnya? Kita lihat dari slotnya aja. Di slotnya. Nah, Bro, geser. Yang 3 itu, Bro, geser. Yang 3? Oh, maksudnya ke slot 3? Bukan. Yang reinvestnya, sorry. Kan ada lama reinvest 2 ya itu ya. Oh, ini. Oke. Bro, geser ya, coba. Nah, yang itu nomor 1816 kan berkali-kali tuh. Nah, mungkin Bro bisa bantu jelasin kepada teman-teman juga. Oh ya, oke teman-teman sekalian. Ini adalah contoh yang tadi saya bilang bahwa reinvest itu yang akan masuk ke kita ya, direct kita itu ketika reinvest, mau dia posisinya di bawah crossline lah kayak tadi ya, nggak di bawah kita langsung dan lain-lain. Tapi ketika terjadi reinvest yang masuk
ke akunnya, yang masuk ke kitanya lagi itu adalah ID yang bersangkutan, bukan ID yang reinvest. Makanya tadi ketika reinvest ya nggak ada hubungan sama ID terakhir yang nempel di reinvest itu. Akan masuk sebagai dia lagi. Nah, ini artinya bisa kelihatan nih yang kerja paling banyak ini siapa ya, yang directnya banyak ini siapa, itu bisa ketahuan. Dan artinya ketika seperti ini, ya ID yang kerjanya banyak ini akan terus menghasilkan ke si upline-nya. Maksudnya apa? Ketika teman-teman punya 3 direct yang jalan satu orang tapi gaspol kayak ID 1816, teman-teman akan bisa menang banyak, teman-teman. Akan bisa menang banyak kayak gitu. Makanya teman-teman kalau misalkan bisa punya direct sebanyak-banyaknya, itu hasilnya pasti luar biasa, apalagi bisa punya jenderal yang ngebutnya nggak pakai rem ya teman-teman ya, kayak gitu. Ya, jadi di sini ketika terjadi reinvest baik di X4, XXX, apalagi XGOT ya, itu walaupun enggak di bawah langsung ketika di matriksnya, ketika reinvest otomatis akan di bawah kita lagi teman-teman. Jadi ada kunciannya untuk di verses ini. Seperti itu mungkin Pak Bro Denny, ada lagi? Siap. Udah jelas bro, aman bro. Oke, siap. Oke. Oke, thank you ya Bro Ivan ya. Tadi Pak Abu soalnya request sendiri tuh langsung japri dia. Oke, ini dari Bapak atau Ibu RL ya. Mau usul saja ini Bro Ivan, apakah ada rencana buka latihan buat cara pendaftaran dan lain-lain supaya para member lebih gampang cari downline? Thanks. Silakan Bro Ivan. Oke teman-teman, mungkin kalau yang seperti itu kami sudah buatkan ya cara registrasi. Teman-teman tinggal subscribe aja channel United Force Team ya di YouTube teman-teman ya. Itu sebagian udah mulai kami siapkan ya. Termasuk kami sudah siapkan juga selain tutorial by video, kami udah siapkan juga tutorial by PDF ya, by PDF. Nanti ini berkala akan kita share ya ke tim. Mungkin belum sampai ke sebagian. Ya, nanti teman-teman jadi bisa ada 2 opsi, bisa lihat by video yang memang suka visual, atau teman-teman bisa lihat by PDF yang bentuknya file, tulisan, dan gambar, kayak gitu. Kalau registrasi dilakukan langsung itu ya harus mendaftar teman-teman. Jadi rasanya sih hampir nggak perlu sih teman-teman ya. Teman-teman lebih baik teman-teman ulang aja di YouTube, karena kan kalau di YouTube bisa diulang-ulang teman-teman. Itu lebih enak. Jangan satu kali, kalau belum paham teman-teman ulang aja kayak gitu. Yang belum dapat ininya filenya, teman-teman bisa minta ke upline terdekatnya biar estafet sampai atas ya teman-teman ya, untuk link filenya baik itu PDF-nya sama videonya. Oke ya, semoga jelas ya teman-teman ya. Jadi tinggal masuk ke YouTube aja, lalu tinggal subscribe aja ya. Tinggal teman-teman nonton. Itu adalah United Force Team ya, namanya teman-teman ya. Ya, makanya teman-teman sekalian yang di sini yang memang belum mengisi formulir anggota United Force Team, harap segera hubungi upline terdekatnya ya, agar teman-teman masuk di Blast Japri saya teman-teman ya. Jadi ada nanti video, ada file baru segala macam, teman-teman tuh update kayak gitu. Jadi tim teman-teman pun selain di reminder oleh teman-teman, langsung di reminder juga sama UFT gitu teman-teman ya. Seperti hari ini pun sebagian besar yang sudah daftar di formulir anggota ya UFT itu semua selain dapat dari grup, dapat dari Japri juga. Karena pengalaman saya di Forsestron, kalau cuma ngandelin di grup aja, itu sebagian besar tim itu nggak tahu ada info event dan lain-lain kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, siap. Semoga jelas ya teman-teman ya. Ingat ya teman-teman ya, UFT ya, jangan UFC ya teman-teman ya. Kalau UFC banyak teman-teman. Oke, ini kemudian ada dari Ibu Ati ini ya, menanyakan masalah limpahan, mungkin tidak akan saya bahas lagi ya Ibu ya. Karena tadi sudah bahas sering banget ya Bro Ivan itu untuk masalah limpahan. Dan ini dari sebentar ya, dari Pak Joni ya. Boleh info bagaimana konvensi 200.000 ke BNB dan BUSD dan kirim ke wallet member baru, wallet token pocket saat gabung dikirim dari upline. Oh, oke. Sebentar ya. Itu Mungkin cara berarti membeli ke exchanger mungkin Bro. Dan ini mungkin jadi pertanyaan terakhir ya buat teman-teman ya. mungkin di press list aja kali Bro ini sih kayaknya. Boleh. Silakan Bro. Oke, sebentar.
Ya, teman-teman ya. Jadi untuk pembelian ini ya, untuk pembelian koin ya, itu tidak wajib menggunakan upline ataupun dan lain-lain. Kalau teman-teman sudah bisa beli sendiri, silakan beli ya teman-teman ya. Bisa di Indodex, beli BNB, dikirim ke wallet, di swap, sebagian ke BUSD dan sebagian ke BSC. Lebih enak lagi di toko kripto teman-teman ya, langsung bisa beli BSC sama BNB BP20 sama BUSD seperti itu. Dan contohnya kayak gini teman-teman, kalau yang si konversi 200.000 slot 1 ya, kalau di press list teman-teman fokusnya sama si tabel hijau. Ini adalah yang ditransfer sama exchanger ya teman-teman ya. Ya, jadi teman-teman dengan 200.000 itu mendapatkan 10 BUSD ya, dan gas fee-nya 0,007. Itu yang teman-teman terima ataupun yang teman-teman kirim kalau teman-teman sudah mempunyai hasil di Trust Wallet-nya kayak gitu. Nah, kalau misalkan BNB BSC-nya ini nggak cukup ya di dompet teman-teman, teman-teman bisa swap. Kalau di Trust Wallet ada namanya DEX di kanan bawah. Itu bisa teman-teman bisa klik ya, bisa tukar BUSD-nya sebagian ke BNB BP20 atau BSC. Jadi BNB ini yang umumnya ada 2 jaringan teman-teman ya, BNB BP2 yang background-nya warna kuning sama BNB BP20 yang background-nya warna hitam. Ini koin yang sama ya teman-teman ya, cuman di blockchain yang berbeda saja. Jadi kita pakainya yang hitam teman-teman. Jadi kalau misalkan ada yang beli slot 33 nih ya, maka yang dibutuhkan yang kita sarankan nih, yang UFT sarankan itu BUSD-nya 70, BSC-nya 0,015 ya, itu 1170. Jadi rupiahnya ini sudah bersih ya teman-teman ya, udah termasuk fee transfer, fee swap kalau ada, fee exchanger dan lain-lain semua. Jadi teman-teman cukup yang nggak mau pusing ya, cukup transfer rupiahnya, nanti koinnya dikirim sama leader terdekatnya gitu. Kalau teman-teman sudah ada hasilnya di wallet, mau dicairkan plus belum punya exchanger ya, teman-teman bisa juga transfer ini ke timnya gitu ya. Jadi di wallet tinggal ditransfer aja lah. Seperti itu ya teman-teman ya, semoga menjawab ya. Oke, thank you. Oke ya, Untuk malam ini juga bro, ini kan kita record ya bro ya, jadi nanti akan kita share di YouTube UFT, United Force Team, teman-teman bisa ulang buat yang masih bertanya masalah limpahan ya. Ini udah diulang banyak banget sebenarnya. Jadi betul. saya rasa teman-teman tinggal mau mempelajarinya lebih dalam apa enggak. Yang nggak mau belajar gimana Pak Ivan? Gaspol rekrut aja, duplikasi, itu udah pasti hasil gede. Ya, karena nggak mungkin melenceng teman-teman, nggak mungkin melenceng sistem ini. Oke? Oke, setuju. Siap, mantap. Dan Bro Evan ada kata-kata penutup bro, mungkin bro? Ya, oke teman-teman ya. Mungkin sebagian dari teman-teman sekalian di sini mungkin merasa bisnis ini modal kecil, apalah ini ya. Mungkin sebagian masih meremehkan ataupun sebagian masih ya udah sih jalan syukur, enggak juga enggak apa-apa teman-teman. Tapi saya pribadi dan kami di United Force Team ini berharap sangat besar banget di Forces BUSD ini karena kami mengetahui potensi Forces BUSD ini sangat besar teman-teman ya. Bahkan target saya pribadi 300 sampai 500 juta dalam 1 tahun nih teman-teman ya, di bawah 1 tahun untuk hasil di Forces BUSD ini ya, dengan modal 1 jutaan, saya modal 1,2 ya di slot 33 seperti itu. Jadi tinggal teman-teman mau anggap ini bisnis besar apa enggak aja ya, karena semua itu yang paling bisa bikin teman-teman gerak cepat adalah diri teman-teman sendiri ya. Impian teman-teman, tujuan teman-teman. Teman-teman harus punya impian dan buatlah impian jangan buat diri sendiri. Ya, buatlah impian buat orang lain, buat keluarga kita, buat orang yang kita sayangi. Karena kalau impian buat diri sendiri biasanya selalu ada pengecualian ketika gagal. Ya udah sih, ntar masih bisa, ntar masih bisa. Tapi kalau kita buat impian buat orang yang kita sayangi, kita harusnya bisa gaspol teman-teman. Karena modal 200.000 pasti nggak akan bisa bikin miskin siapapun. Tapi kalau itu bisa bikin kita kaya dan banyak hasil, kenapa nggak kita coba? Salam sukses, United Force Team. Thank you. Oke ya, dahsyat ya kata-katanya ya. Oke, thank you buat teman-teman semua yang sudah hadir pada Zoom meeting pada malam hari ini. Thank you sudah menghadiri acara training ini ya, buat para member yang sudah bergabung. Saya kembali mengucapkan selamat bergabung di United Force Team ya, buat teman-teman ya.
Dan ingatlah pekerjaan yang kali ini yang kita lakukan ya teman-teman ya, bisnis networking itu bukanlah bisnis recehan teman-teman ya. Karena Bill Gates pun ya, yang pemilik iPhone ya teman-teman ya, dia pun bilang kalau misalnya dia dalam hidupnya saat ini tidak menciptakan software iPhone ya, dia akan bermain di bisnis jaringan teman-teman. Karena dia tahu percepatan penghasilannya sangat luar biasa. Jadi thank you buat teman-teman semua, salam semangat semuanya, jangan kendor ya teman-teman ya. Oke, sukses semuanya, salam leader, bye-bye teman-teman. Thank you, Brevan. Yes, jadilah pemberi limpahan ya, jangan nunggu limpahan. Setuju banget Mantap. saya dengan kata-kata Pak Abu. Mantap. Oke, bye-bye.